Wanita itu memiliki 365 pelayan, jadi setiap hari dia bangun dan harus mengganti spray. Bahkan saat bersama para selirnya pun, dia tidak berhenti melakukan itu. Tanpa dia sadari, semua Shoufu-nya ingin membunuhnya. Hanya karena wanita itu memiliki identitas Putri Shinji. Setiap hari, dia senang menyiksa Shoufu. Tidak hanya menguliti harimau Jenderal Baihu untuk dijadikan mantel bulu, suami siluman ular juga dipotong ekornya dan kedua kakinya. Bahkan pangeran dari kerajaan lain pun ditelanjangi bulunya dan dipatahkan sayapnya. Di bawah siksaannya, para Shoufu akhirnya menghitam bersama. Namun, serangan balik kontrak membunuhnya dengan kejam. Sementara Jun Yiluo meninggal karena ledakan laboratorium. Kebetulan menyeberang ke tubuh putri jahat ini. Untungnya, sistem dengan ramah memberinya laboratorium yang persis sama dengan sebelum dia meninggal, dan ruang penanaman tanpa batas. Namun, memikirkan akhir cerita pemilik aslinya, dia masih sedikit panik. Tetapi saat ini, anak laki-laki kelinci yang merangkak di tanah lebih panik darinya. Jenderal Zuoling terluka parah dan lautan kesadarannya diserang oleh racun yang mematikan. Sekarang dia dalam keadaan maniak dan sangat membutuhkan kekuatan mental dari jenis kelamin ini untuk menenangkan. Mohon Yang Mulia menyelamatkannya. Jun Yiluo mendengarkan laporan anak laki-laki itu dengan suara dingin di permukaan. Sebenarnya, hatinya sudah berada di ambang jeritan gila. Zuoling adalah salah satu Shoufu-nya. Setelah dipukuli dan terluka parah oleh pemilik aslinya, dia dikurung di ruang bawah tanah. Pada akhirnya, dia tidak menerima perawatan tepat waktu dan menjadi orang lumpuh. Menurut alur cerita, saat inilah awal dari penghitaman total Zuoling, terkait dengan nyawanya sendiri. Jun Yiluo dengan keras kepala berpikir untuk segera bergegas ke ruang bawah tanah. Tetapi begitu dia melangkah masuk, seekor ular hitam melilit betisnya. Melihat ke bawah pada ekor ular berlumuran darah yang melilit kakinya. Dalam sekejap, merinding muncul. Dia menenangkan diri untuk waktu yang lama sebelum menekan rasa takut yang tumbuh di hatinya. Ini adalah Shoufu ular yang paling tidak disukai pemilik aslinya, Shi Ying. Shi Ying melepaskan. Dia mempertahankan nada asli pemilik aslinya dan memerintahkan dengan dingin. Tapi Shi Ying sekarang tetap tidak bergerak. Dia mengira Jun Yiluo akan menyiksa Zuoling lagi. Dia sudah seperti ini, apa kau masih tidak berniat melepaskannya? Jun Yiluo tahu bahwa saat ini Zuoling telah benar-benar kehilangan kendali dan tidak bisa lagi ditunda. Jika kau tidak melepaskannya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kata-kata dingin dan mengejek datang dari bawah. Kapan Yang Mulia Putri bersikap sopan kepada kami? Kali ini, bagian mana yang ingin kau potong? Jun Yiluo baru menyadari bahwa ekor ular yang melilit kedua kakinya putus sebagian. Masih ada sedikit darah hitam yang merembes keluar. Jun Yiluo baru ingat bahwa pemilik aslinya sering mencambuknya dengan cambuk. Dia juga mencabut sisik ularnya untuk dijadikan lampu kristal. Bahkan dalam keadaan marah, dia memotong ekor ularnya. Memikirkan hal ini, Jun Yiluo hanya merasakan pandangannya menjadi gelap. Seolah-olah dia sudah melihat kehidupan tragis di masa depan melambai padanya. Jun Yiluo tahu bahwa bujukannya tidak ada gunanya. Dengan dingin melirik para penjaga di samping yang menundukkan kepala dan tidak berani menatap ke sini. Memerintahkan mereka untuk menyeret Shi Ying pergi. Luka lama Shi Ying tidak diobati dan dia sudah lemah. Setelah berjuang beberapa saat, dia ditahan. Di kamar, Zuoling tampak seperti orang gila dengan mata merah. Melihat Jun Yiluo masuk, langsung berubah menjadi harimau putih dan mengeluarkan raungan harimau yang memekakkan telinga. Jun Yiluo terkejut dengan harimau besar yang tiba-tiba berubah, hampir meninggal di tempat. Dia melakukan selusi napas dalam-dalam untuk menenangkan detak jantungnya. Dia mengingat metode pemilik aslinya untuk melepaskan kekuatan mentalnya dalam ingatan. Tetapi semakin dia gugup dan takut, semakin dia tidak bisa mengingatnya. Pada saat ini, Zuoling tiba-tiba melompat dan membanting Jun Yiluo ke tanah. Cakar tajam mengenai lantai dan mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Untuk pertama kalinya menghadapi harimau ganas yang 2 kali lebih besar darinya. Meskipun dia telah mempersiapkan mentalnya, dia tetap sangat ketakutan saat ini. Taring harimau berada sangat dekat. Jun Yiluo bahkan bisa merasakan panasnya bau amis mengenai wajahnya. Pada saat dia putus asa, wajahnya tiba-tiba disapu oleh lidah kasar. Menjilat air matanya hingga bersih. Jun Yiluo terkejut dengan tindakan tiba-tiba ini. Sementara mata harimau itu awalnya karena mengamuk. Dan mata merah yang penuh darah itu sekarang jauh lebih tenang dan bingung. Dia tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menyentuh dagunya, menenangkannya seperti menenangkan anak kucing. Arus kekuatan mental yang lembut dan melimpah keluar dari benaknya. Gerakan Zuoling berhenti sejenak, dan kekuatan mentalnya yang mengamuk mulai mereda. Cakarnya perlahan mengendur, tubuhnya yang besar perlahan tumbang, kembali ke wujud manusia dan pingsan. Jun Yiluo kehilangan terlalu banyak kekuatan mental sekaligus, kepalanya terasa sakit dan penuh, dan akhirnya dia juga pingsan. 1 jam kemudian, Zuoling perlahan bangun. Ketika dia melihat Jun Yiluo terbaring tidak jauh, pupil matanya sedikit menyusut. Dia teringat akan perbuatan Jun Yiluo sebelumnya. Saat itu, dia sering memukul dan memarahi mereka, sama sekali tidak menganggap mereka sebagai manusia. Tetapi hari ini, ketika dia jatuh ke dalam amukan dan hidupnya terancam, dia benar-benar memilih untuk menyelamatkannya. Pada saat ini, emosinya agak rumit. Melihat penampilan Jun Yiluo yang lemah, kebencian di hatinya tidak bisa muncul sama sekali. Melihat Jun Yiluo sepertinya akan bangun. Mata Zuoling yang perlahan dan jernih bergerak sedikit lalu dengan cepat tertutup lagi.
Dia tidak tahu bagaimana menghadapi Jun Yiluo. Jun Yiluo membuka matanya dan beristirahat sejenak. Menemukan Zuo Ling masih terbaring di tanah, dia bangkit dan berjalan menuju pintu. Setelah kembali ke kamarnya sendiri, dia duduk di tepi tempat tidur dan membuka gelang perak di pergelangan tangan kirinya, ingin mempelajari informasi tentang dunia ini, tetapi secara tidak sengaja membuka file transkripsi. Akibatnya, yang terlihat adalah bulu-bulu merah yang tercabut di tanah dan seorang pemuda berambut merah dengan sayap patah. Sayap botak itu terkulai dalam posisi yang sangat terdistorsi. Di punggung pemuda itu, adegan berdarah itu membuat perut Jun Yiluo mual dan hampir muntah. Dia dengan gemetar menutup otak optiknya. Tidak heran dia mati dengan sangat mengenaskan dalam cerita aslinya. Ini sama sekali tidak salah. Sebuah nama tanpa sadar muncul di benaknya. Pemuda dalam gambar itu bernama Kelangdi. Dia adalah pangeran yang dikirim oleh bintang ikan terbang untuk menikah. Jun Yiluo tanpa sadar menelan ludah. Bagaimana dia bisa bergaul secara damai? Sebaiknya dia kabur saja sebelumnya. Pada saat ini, suara ketukan pintu yang hati-hati datang dari luar. Yang mulia, kondisi Kelangdi memburuk. Dia sekarang telah dikirim ke ruang perawatan untuk dirawat. Jun Yiluo menarik napas dalam-dalam. Setelah memikirkannya, dia masih memutuskan untuk menyelamatkannya. Ketika dia tiba di ruang perawatan, Kelangdi sudah bangun. Saat melihatnya, matanya dipenuhi dengan rasa jijik dan sedikit ketakutan. Apa yang kamu lakukan di sini? Jika aku bilang aku hanya khawatir dan datang untuk melihatmu, apakah kamu percaya? Jun Yiluo bertanya dengan ragu-ragu. Kelangdi bahkan tidak mau menatapnya sekarang. Dia mendengus dingin dan memalingkan wajahnya, tidak ingin melihatnya lagi. Baiklah, aku hanya datang untuk melihat apakah kamu sudah mati. Mendengar ini, Kelangdi tiba-tiba menoleh dan memelototinya dengan marah. Mengecewakan Yang Mulia Putri. Belum mati. Sebenarnya, aku datang untuk meminta maaf kepadamu. Aku salah tentang yang sebelumnya. Itu tidak akan terjadi lagi di masa depan. Jun Yiluo berpikir bahwa dia sangat tulus, tetapi Kelangdi menggertakkan giginya. Sambil menyeringai dia berkata, apa kau ingat apa yang telah kau lakukan? Minta maaf saja tidak cukup. Tidak mungkin. Kalau begitu, aku akan membebaskanmu. Kau pasti ingin pulang, kan? Siapa sangka, begitu dia mengatakan itu, mata Keranti langsung memerah dan suaranya tanpa sadar meninggi. Kau wanita jahat dan kejam. Beraninya kau mengusirku? Aku beritahu ya. Mustahil. Jun Yiluo terdiam. Dibebaskan malah tidak mau. Ini murni masokis. Sebenarnya, ada hal yang tidak diketahui Jun Yiluo. Di zaman ini, korban yang dibenci dan diusir oleh majikannya. Sama dengan wanita di zaman kuno yang dipermalukan dan diusir oleh keluarga suaminya. Jika Keranti dipulangkan, dia akan menjadi aib bagi seluruh planet. Jun Yiluo menatapnya dengan ekspresi sedih dan putus asa. Hatinya merasakan perasaan aneh. Keranti. Aku minta maaf atas tindakanku sebelumnya. Suara Jun Yiluo menjadi lebih lembut. Aku janji tidak akan mengganggumu lagi. Mendengar itu, kemarahan Keranti sedikit mereda, tapi dia masih tidak percaya. Jun Yiluo menarik napas dalam-dalam. Dia mengatakan tujuannya datang. Aku ingin melihat sayapmu. Siapa sangka begitu dia mengatakan itu. Keranti meraung seperti harimau yang pantatnya disentuh. Pergi kau. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Dia tahu bahwa wanita jahat ini punya niat buruk. Memberinya perawatan hanya untuk mempermainkannya lebih jauh. Ah, jangan marah, jangan marah. Sebentar lagi kau masuk ruang perawatan lagi. Jun Yiluo tahu bahwa Keranti saat ini tidak bisa mendengarkan apapun yang dia katakan. Dia berbalik dan pergi. Kalau begitu, istirahatlah dengan baik. Aku akan menemuimu lagi besok. Melihatnya pergi tanpa menoleh ke belakang, Keranti entah mengapa semakin marah. Jun Yiluo tidak kembali ke kamar, tetapi pergi ke tempat ular bayangan. Yang dia lihat adalah ular ungu besar yang melingkar di tanah. Sisik ungunya sangat indah. Satu-satunya kekurangan adalah tidak lengkap. Banyak sisik ular yang dicabut, memperlihatkan lubang-lubang kecil berwarna hitam. Melihat luka itu saja membuatnya merasa sakit. Maafkan aku. Saat itu, ular besar itu tiba-tiba bergerak sedikit, lalu diam lagi. Jun Yiluo berkata pelan, aku akan mencari cara untuk membantumu menyembuhkan lukamu. Saat itu, ular besar itu tiba-tiba membuka matanya. Pupil ular berwarna hijau lumut tidak memiliki emosi, tetapi suaranya penuh dengan ejekan. Menyembuhkan? Apa yang bisa kau gunakan untuk membantuku menyembuhkan? Ruang perawatan hanya bisa memperbaiki luka dalam dan luar lainnya, sama sekali tidak bisa mencapai kemampuan regenerasi. Aku akan mencari cara untuk membantumu pulih seperti semula. Ular bayangan mendengus dan tidak mempedulikannya lagi. Butuh waktu setidaknya 1 tahun agar sisiknya tumbuh kembali. Ekor ular yang putus membutuhkan setidaknya 3 tahun untuk tumbuh kembali. Dia sama sekali tidak percaya satu kata pun dari wanita jahat ini. Aku tahu perilakuku sebelumnya menyakitimu, tapi tolong beri aku waktu. Aku akan membuktikannya padamu. Sheng pura-pura tidak mendengar perkataannya, menutup mata dan kembali menjadi tidak bergerak. Jun Yiluo juga tidak berencana untuk tinggal dan membuat orang tidak suka. Jadi dia pergi lebih dulu, dan perkataannya tentang pengobatan bukanlah omong kosong. Ternyata laboratorium dan ruang tanam ulangnya ikut bersamanya saat melakukan perjalanan waktu. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang apoteker jenius. Dia mahir dalam berbagai ramuan,
Hanya saja perlu waktu untuk bereksperimen. Dia tinggal di ruang itu sampai tengah malam. Baru saja kembali ke kamar untuk beristirahat, keesokan harinya Jun Yiluo pergi memeriksa keadaan Zuoling. Ia sedang bersandar di kepala ranjang, membaca opini publik di Starnet. Kekaisaran masih berperang melawan pasukan serangga. Sebagai jenderal termuda kekaisaran, dia seharusnya sudah berada di medan perang jika kondisinya memungkinkan. Ketika dia melihat Jun Yiluo lagi, dia hendak bangun untuk memberi hormat, tetapi dihentikan oleh Jun Yiluo. Kemarin adalah pertama kalinya dia menggunakan kekuatan mental untuk menenangkan, dan dia tidak tahu apakah dia telah menenangkan semuanya, jadi dia datang untuk memeriksanya hari ini. Zuoling berbaring di tempat tidur dengan patuh, tidak bergerak membiarkannya memeriksanya. Kekuatan mental yang lembut perlahan mengikuti ujung jari Jun Yiluo. Menyerbu lautan kesadaran mental Zuoling. Dia menemukan bahwa lautan kesadaran mentalnya sangat kacau. Dia membimbing kekuatan mental sedikit demi sedikit untuk membuka blokir. Perlahan-lahan meluruskan kekuatan mental yang terjalin. Ketika dia menarik kembali gerakannya, lapisan keringat tipis muncul di dahinya. Baru saja hendak berdiri, dia hanya merasakan kegelapan di depan matanya. Seluruh tubuhnya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke depan, dan tiba-tiba jatuh ke pelukan Zuoling. Zuoling menunduk, menatap wajah Jun Yiluo yang tampak sedikit pucat karena penggunaan kekuatan mental yang berlebihan, dan terdiam. Zuoling tidak melepaskannya. Tatapannya rumit, seolah memikirkan sesuatu. Zuoling mengangkat tangannya dan dengan ringan menunjuk ke lehernya yang ramping. Hanya dengan sapuan ringan, putri jahat ini tidak akan pernah bisa menyiksa mereka lagi. Jejak konflik melintas di matanya. Menatap wajahnya yang pucat dan matanya yang terpejam, ada sedikit keraguan lagi di hatinya. Pada akhirnya, Zuoling menghela nafas pelan. Menempatkan Jun Yiluo di tempat tidur dan menyelimutinya dengan selimut. Saat dia berbalik, Jun Yiluo diam-diam membuka matanya, menatap punggungnya, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dengan cepat menutup matanya lagi. Dia menang. Kebencian terbesar Zuoling padanya adalah sikap lepas tangan selama periode mengamuk ini. Sekarang periode mengamuknya telah ditenangkan. Dia seharusnya tidak berniat membunuhnya. Kerusakan sebelumnya paling banyak dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Selama dia tidak memprovokasinya di masa depan, mereka bisa hidup damai. Tidak lama setelah Zuoling pergi, dia bangkit dan pergi. Yang terpenting sekarang adalah meneliti ramuan kehidupan. Jadi dalam beberapa hari berikutnya, dia terus mencoba mengandalkan bahan obat yang ada di laboratorium dan ruang tanam. Akhirnya, setelah 5 hari, ada terobosan. Tetapi Jun Yiluo tidak terburu-buru mengirim ramuan ini ke para Shoufu, consorts. Sebaliknya, dia meminta seseorang mencarikan hewan kecil untuk dijadikan bahan percobaan. Kelangdi merasa kondisinya jauh lebih baik hari ini, dan mengetahui bahwa Jun Yiluo sudah beberapa hari tidak keluar rumah. Berpikir tidak akan bertemu dengannya, dia pergi sendiri ke rumah kaca. Kelangdi sebagai seekor koyuan, memiliki kedekatan alami dengan bunga dan tanaman ini. Setelah berada di rumah kaca sepanjang pagi dan hendak kembali, dia melihat sosok Jun Yiluo muncul di pintu rumah kaca. Kelangdi melihat dengan mata kepala sendiri dia dari tas kecil di pinggangnya. Mengeluarkan pisau angin, lalu melukai tikus putih. Kebiadaban yang kejam ini memang brutal. Sampai melihat Jun Yiluo mengeluarkan reagen dari sangkar yang lebih besar, dengan tanpa ekspresi mematahkan sayap dan mencabut bulu satu persatu. Kelangdi tidak tahan lagi. Dia pasti tahu dia ada di sini, sengaja melakukan ini untuk dilihatnya. Dia hanya memperingatkannya. Mata Kelangdi merah padam dan bergegas keluar. Jun Yiluo, mengapa kamu begitu kejam? Jun Yiluo bahkan tidak mengangkat kepalanya dan melanjutkan tindakannya. Bahkan memintanya untuk membantu menahan reagen untuk menyuntikkan obat kepada mereka. Mendengar ini, Kelangdi dengan marah merebut. Obat di tangannya dilempar ke tanah. Menyiksa mereka belum cukup, kamu masih ingin menyuntikkan benda semacam ini kepada mereka? Apakah kamu masih manusia? Jun Yiluo melihat obat yang dengan susah payah dibuat, hancur berkeping-keping dan marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Enyahlah kau. Kelangdi menatapnya dengan mata merah padam, akhirnya pergi dengan amarah yang membara. Sementara Jun Yiluo mengambil obat lain dan mulai menyuntikkan hewan kecil yang terluka. Setelah melakukan semua ini, dia menangkap seekor ular dan memotong ekornya, lalu mengambil sebotol kecil cairan biru dan menuangkannya di tempat yang terputus. Segera luka itu berangsur-angsur sembuh. 30 menit kemudian, Jun Yiluo menemukan bahwa kondisi mental hewan kecil yang telah disuntik obat juga jauh lebih baik. Hanya saja ekor ular yang putus dan sayap Yuan yang gundul belum tumbuh. Dia memasukkan mereka ke dalam kandang masing-masing dan kemudian pergi. Setelah kembali, dia memerintahkan agar ketiga beasman itu datang ke halaman untuk makan malam. Kemudian dia pergi ke dapur dan mulai menyiapkan makan malam-malam ini. Makanan antar bintang sebagian besar adalah daging yang aneh. Namun dia memutuskan untuk mencoba menggunakan metode memasak bumi untuk mengolah bahan-bahan ini. Sosok kecil itu sibuk di dapur. Aroma di dapur semakin kuat. Zuoling begitu memasuki halaman utama, langsung tertarik dengan aroma yang keluar dari dapur. Dia sering berperang di luar dan sebagian besar makan nutrisi. Aroma aneh ini membuat langkah kakinya tanpa sadar berjalan menuju dapur. Ketika dia melihat sosok Jun Yiluo yang sibuk, ekspresi aneh jarang terlihat di wajahnya. Betina antar bintang langka dan manja, bahkan makan pun perlu disuapi. Apalagi masuk dapur. Apalagi Jun Yiluo yang berstatus putri, seharusnya bahkan tidak tahu di mana pintu dapur berada.
Bagaimana mungkin dia memasak makanan? Jun Yiluo yang aneh ini membuatnya sangat curiga. Jadi dia mencoba untuk membantu. Namun ditolak oleh Jun Yiluo. Tetapi Zuoling tetap masuk ke dapur untuk membantu memotong sayuran dan membersihkan sampah dapur. Dan dia mungkin takut dia meracuni makanan. Tidak lama kemudian, Kelang Di dan Sheng tiba. Sheng kembali mengeluarkan serangan rentetan pelurunya seperti biasa. Kelang Di, yang dikalahkan di Taman Bunga 5, dipenuhi kebencian terhadap Jun Yiluo. Namun ketika melihat Zuoling dan yang lainnya sibuk di dapur, mereka berdua menunjukkan ekspresi terkejut. Zuoling, apa yang sedang kamu lakukan? Dia sudah memperlakukanmu seperti itu sebelumnya. Apakah kamu sudah lupa? Zuoling sedikit mengangkat matanya, dengan sedikit kemarahan di matanya. Kelang Di tidak boleh bersikap kasar kepada Yang Mulia. Kelang Di masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika melihat ekspresi Zuoling, dia menutup mulutnya. Ular bayangan diam-diam melihat tanpa berbicara. Jun Yiluo tidak merasakan gejolak apapun di hatinya ketika mendengar kata-kata Kelang Di. Makanannya segera siap. Kalian tunggu di ruang tamu sebentar. Suara Jun Yiluo sangat tenang, dan dia tidak marah karena kekasaran Kelang Di. Setelah beberapa saat, semua hidangan sudah siap. Jun Yiluo dan Zuoling bersama-sama membawa hidangan ke ruang makan. Kelang Di dan ular bayangan sudah duduk di meja makan menunggu. Ekspresi keduanya berbeda, tetapi mereka berdua menebak dalam hati alasan Jun Yiluo tiba-tiba mengumpulkan mereka. Makanlah. Jun Yiluo tahu bahwa tidak ada dari mereka yang berani bergerak sebelum dia mengambil sumpitnya, jadi dia pertama-tama mengambil sepotong sosis. Zuoling dengan hati-hati mengambil sepotong dan memasukkannya ke mulutnya. Matanya langsung berbinar, rasanya lebih enak dari yang dia duga. Melihat Zuoling makan dengan aman, ular bayangan juga mulai makan dengan sumpit. Dia hanya ingin makan beberapa suap saja, tetapi tidak menyangka rasanya sangat enak. Dia tidak bisa menahan diri untuk makan beberapa suap lagi. Hanya Kelang Di yang menolak makan. Jun Yiluo juga tidak memanjakannya. Kehilangan makanan yang begitu enak adalah kerugiannya. Mendengar kata-kata Jun Yiluo, Kelang Di menjadi semakin kesal, tetapi aroma yang menggoda terus-menerus masuk ke hidungnya. Membuat perutnya berbunyi. Dia mengerutkan bibirnya dan memalingkan wajahnya, berusaha untuk tidak melihat makanan lezat itu. Zuoling mengerutkan kening melihat ekspresi keduanya. Kelang Di, ini adalah makan malam yang disiapkan dengan susah payah oleh Yang Mulia. Makanlah sedikit. Dengan tawaran ini, Kelang Di baru dengan enggan mengambil sumpitnya, sambil bergumam bahwa makanan itu tidak enak, tetapi tangannya bergerak cepat. Sepanjang makan, dia adalah orang yang paling banyak makan. Setelah mereka selesai makan, Jun Yiluo baru berbicara, mengungkapkan tujuan dia memanggil mereka malam ini. Ini adalah ramuan yang baru saja saya kembangkan, memiliki efek yang sangat baik untuk penyembuhan luka. Dia mengeluarkan 2 ramuan identik dari ruangnya. Seperti yang dia duga, beberapa orang sama sekali tidak percaya bahwa ramuannya berguna. Kelang Di bahkan tidak ragu. Jika Anda ingin meracuni kami sampai mati, katakan saja langsung, tidak perlu repot-repot. Jun Yiluo tahu bahwa mereka tidak akan percaya begitu saja. Jadi dia sudah meminta King Luan untuk membawa hewan-hewan kecil yang digunakan untuk eksperimen dari rumah kaca. Ular bayangan dan Zuoling sedikit bingung. Tetapi Kelang Di bereaksi sangat keras. Hewan-hewan ini adalah yang dilihatnya di rumah kaca hari ini, yang disiksa dengan kejam oleh Jun Yiluo. Sayap ayam hutan yang patah telah pulih seperti semula. Sayap yang bulunya telah dicabut telah tumbuh lapisan bulu halus. Jun Yiluo melihat ke arah ular yang ekornya telah dipotong. Sudah tumbuh sepotong kecil ekor ular berwarna merah muda. Mata Kelang Di membelalak, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Saling bertukar pandang, mata mereka juga penuh dengan keterkejutan, terutama ular bayangan. Ketika dia melihat ekor ular yang dipotong oleh Jun Yiluo tanpa mengubah ekspresi. Seolah-olah pisau itu memotong ekornya. Tetapi melihat ekor ular yang tumbuh kembali, memikirkan ekornya yang juga putus. Hatinya yang mati tampak sedikit bergerak. Di satu sisi, dia masih penuh dengan keraguan dan keengganan terhadap tindakan Jun Yiluo. Di sisi lain, ekor ular yang tumbuh kembali. Seperti secercah harapan, membuatnya tidak bisa menahan diri untuk berfantasi apakah ekornya yang putus juga memiliki kemungkinan untuk tumbuh kembali. Jun Yiluo melihat ekspresi berbeda dari ketiga orang itu, sedikit mengerucutkan bibirnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku tahu kalian tidak bisa mempercayaiku sekarang. Aku juga tidak menyangka luka yang pernah kubuat pada kalian. Aku minta maaf atas pengenalanku pada kalian. Pemilik asli hampir membunuh mereka beberapa kali. Dia memang harus meminta maaf pada mereka. Sekarang dia mengambil alih tubuh ini, dia harus bertanggung jawab atas kesalahan pemilik aslinya. Tentu saja, yang lebih penting adalah nyawaku sendiri. Aku tidak akan menindas kalian lagi di masa depan. Sebagai permintaan maaf, kalian bisa mengajukan satu permintaan padaku. Mendengar ini, mereka bertiga serempak menoleh. Zuolin terdiam selama 2 detik sebelum dengan ragu-ragu berkata, perbatasan belum berhenti untuk sementara waktu. Aku ingin kembali ke medan perang. Kau yakin? Zuolin mengangguk dengan sungguh-sungguh. Semoga Yang Mulia mengabulkannya. Baiklah, tapi tunggu seminggu lagi. Zuolin hampir mengira dia salah dengar. Ekspresi bingung yang langka muncul di wajahnya. Bahkan Xing dan Kelang Di juga sama-sama tidak percaya. Tepat pada saat itu, kepala pelayan robot mengambil kembali 3 ekor hewan kecil dari spesies yang berbeda. Jun Yiluo bangkit dari meja makan, aku lelah.
Jika kalian ingin bereksperimen, cari sendiri tempat. Hanya saja jumlah ramuan ini tidak banyak, jangan sia-siakan. Setelah mengatakan itu, dia menguap dan berjalan ke atas. Dia sudah tidak beristirahat dengan baik selama beberapa hari berturut-turut. Hari keempat, istri Marsekal datang sangat awal. Jun Yiluo baru saja bangun, mandi, dan makan sedikit untuk mengisi perutnya sebelum berjalan menuju ruang tamu. Saat melihat istri Marsekal, Isabel Dina, untuk pertama kalinya, dia terkejut. Usia istri Marsekal 100 tahun. Tetapi wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan. Auranya anggun dan mulia, menunjukkan gaya seorang wanita terhormat. Setelah melihat Jun Yiluo, dia memberi hormat dan memberi salam dengan hormat. Jun Yiluo tahu tujuan kedatangannya, tetapi tidak terburu-buru. Tetapi istri Marsekal sangat cemas. Dunia luar menyebarkan berita bahwa putranya mengalami gangguan jiwa dan juga dilumpuhkan. Meskipun Zuolin telah melaporkan bahwa dia aman, dia masih tidak yakin. Namun, Jun Yiluo tidak berbicara. Bahkan jika dia cemas, dia tidak berani bertanya. Jika dia membuat marah putri yang tidak stabil, hari-hari putranya di masa depan akan lebih sulit. Setelah beberapa menit berlalu, Jun Yiluo perlahan berkata, "Ada urusan apa nyonya datang menemui istana ini hari ini?" Mendengar ini, Dina buru-buru berdiri. "Yang mulia, kudengar Zuolin terluka. Keluarga sangat khawatir tentang keselamatannya. Hari ini saya berani membawa dokter bersama. Semoga yang mulia memaafkan." Di era di mana betina langka ini, begitu Shoufu terikat, tubuh dan pikiran mereka hanya bisa menjadi milik Tuan Ketujuh. Apapun yang mereka lakukan harus mendapatkan persetujuan dari Tuan Ketujuh. Bahkan orang tua kandung pun tidak dapat bertemu dengan santai, apalagi putranya memasuki keluarga kerajaan. Jika sang putri tidak mengizinkannya bertemu, mereka tidak akan berdaya. Shoufu yang sudah terikat, begitu memasuki masa hiruk pikuk. Hanya bimbingan kekuatan mental pasangan yang efektif. Betina lain yang menggunakan penenang mental secara tiba-tiba hanya akan menjadi kontraproduktif. Jun Yiluo menelan teh di mulutnya. Nyonya tidak perlu khawatir, kondisi Zuolin sudah stabil. Cukup istirahat dengan baik selama beberapa waktu dan akan sembuh. Mendengar kata-kata ini, Nyonya Marsekal akhirnya menghela napas lega. "Terima kasih, Putri. Terima kasih, Putri. Kupikir dia juga bisa pergi saat ini. Nyonya, bagaimana kalau kita pergi menemuinya bersama?" Nyonya Marsekal mendengar kata-kata ini. Tiba-tiba sangat gembira dan mengangguk berulang kali. Segera bangkit dan mengikuti Jun Yiluo. Di sisi ini, Zuoling sedang berlatih di halaman. Sosoknya tegak dan setiap gerakannya penuh kekuatan. Sinar matahari menyinari kulit perunggunya, menonjolkan tubuhnya yang kuat sebagai seorang jenderal. Mendengar suara langkah kaki, Zuoling berhenti bergerak dan dengan waspada melihat ke arah pintu. Ketika melihat Jun Yiluo dan Nyonya Marsekal, matanya pertama kali menunjukkan sedikit kejutan, terutama saat melihat ibunya. Ekspresi terkejut itu bahkan lebih jelas. Begitu Nyonya Marsekal melihat Zuoling, dia segera maju dengan cepat, matanya penuh perhatian dan kasihan. Dia melihat Zuoling dari atas ke bawah, suaranya sedikit bergetar. "Zuoling, kenapa kamu tidak beristirahat dengan baik dan malah mulai berlatih?" Zuoling merasakan kehangatan di hatinya saat melihat ibunya. "Ibu, aku baik-baik saja. Aku memiliki tanggung jawab yang berat, aku tidak bisa bermalas-malasan hanya karena sedikit luka." Matanya menunjukkan rasa tanggung jawab dan misi yang kuat, membuat orang merasa tersentuh. Jun Yiluo melihat Zuoling dengan sedikit kekaguman di matanya. Dia sedikit mengangkat sudut mulutnya. "Sepertinya kamu pulih dengan baik, tetapi kamu juga harus memperhatikan moderasi dan tidak boleh terlalu terburu-buru." Zuoling sedikit mengangguk. "Terima kasih atas perhatian yang mulia, aku akan menjaga diriku dengan baik." Jun Yiluo mengangguk dan berbalik untuk pergi, meninggalkan ruang untuk mereka. Zuoling melihat punggungnya yang pergi, dan rasa terima kasih tulus muncul dari lubuk hatinya. Yang mulia sepertinya benar-benar berbeda. Jun Yiluo sekali lagi duduk di mobil pintar, menuju kediaman Kalandi. Dia punya firasat bahwa Kalandi hanya memiliki temperamen yang sombong dan bau, dan pasti tidak akan minum obat dengan patuh. Dia harus membuat mereka sembuh dalam waktu 1 bulan. Awal bulan depan adalah hari ketika planet bawahan lainnya datang untuk mengirim upeti. Sebagai pihak yang dikirim oleh planet bawahan untuk pernikahan, mereka pasti akan berpartisipasi. Jika orang yang berkepentingan menemukan bahwa mereka terluka dan membuat keributan tentang hal itu. Bahkan jika mereka tidak disukai di planet asal, para utusan itu akan menggunakan ini untuk mengkritiknya. Dalam alur cerita buku aslinya, keduanya, bersama dengan Zuoling, terluka parah dan tidak dapat menghadiri perjamuan ini. Perjamuan yang begitu penting, tidak ada satupun dari 3 shoufunya yang menemaninya, yang sudah menimbulkan banyak diskusi. Kemudian, video penyiksaannya terungkap, langsung menyebabkan kegemparan. Setelah para utusan dari 2 planet bawahan ini mengetahuinya, mereka langsung mengajukan protes keras, menuntut Kalansin untuk memberikan penjelasan. Justru karena di depan utusan asing, konspirasi kekejaman terungkap. Ditambah lagi, Jenderal Kekaisaran menjadi tidak berguna karena hobi bejatnya, Jun Yiluo-nya. Putri Kekaisaran Kalandi yang paling terhormat benar-benar menjadi terkenal. Raja dan ratunya, di bawah tekanan dari semua pihak, terpaksa menyerahkannya untuk meredakan kemarahan publik. Dan keputusan ini tidak diragukan lagi meletakkan dasar bagi akhir tragisnya yang tidak akan mati dengan baik.
Jun Yiluo mengepalkan tinjunya dan diam-diam bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan pemilik aslinya. Tak lama kemudian, mobil pintar tiba di kediaman Kalandi. Jun Yiluo menarik napas dalam-dalam, mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Di kamar, Kalandi sedang duduk di sana dengan ekspresi tidak sabar. Melihat Jun Yiluo masuk, dia langsung mengerutkan kening. Apa yang kamu lakukan di sini? Jun Yiluo tahu dari penampilannya bahwa dia pasti belum minum obat. Dia dengan sabar membujuk, Langdi, kamu harus menyadari lukamu. Minumlah obat dengan baik agar cepat sembuh. Langdi malah dengan marah berkata, aku tidak mau minum obat wanita itu. Kau betina jahat, dulu kau menyiksa kami seperti itu, sekarang jangan berpura-pura baik. Melihat kekeras kepalaannya, wajah Jun Yiluo menjadi gelap dan langsung memerintahkan robot di sampingnya untuk menahannya. Robot itu bergerak cepat dan menahan Langdi dengan kuat. Langdi berjuang keras, matanya menyala dengan amarah, anggota tubuhnya terus menggeliat. Mencoba melepaskan diri dari cengkeraman robot, tetapi kekuatan robot itu sangat besar, perlawanannya sama sekali tidak berguna. Jun Yiluo mengeluarkan sebotol obat dari ruangnya dan tanpa ragu menusukkannya ke lengannya. Setelah menyuntikkan obat, dia menyuruh robot untuk membuka pakaiannya, bersiap untuk mengoleskan obat ke sayapnya. Langdi sama sekali tidak mau bekerja sama. Dia tidak bisa mengoleskan obat kecuali sayapnya dibentangkan. Tak berdaya, dia hanya bisa mengerahkan kekuatan mental untuk membuatnya menyerah. Langdi menatapnya dengan wajah penuh kebencian. Namun, di bawah tekanan kekuatan mental yang kuat, dia tidak berdaya. Jun Yiluo menyambut tatapan kebenciannya. Mengeluarkan botol kaca seukuran kepalan tangan dan mulai menggosok bulu-bulu yang telah dicabut dari sayapnya yang botak. Langdi tampak terhina, dia mulai berjuang dengan hebat lagi. Suara ejekan marah keluar dari tenggorokannya. Ingin marah, tapi mulutnya dibungkam robot, hanya bisa mengeluarkan suara erangan. Setelah mengoleskan obat, Jun Yiluo menatap Langdi dan berkata dengan nada serius, Langdi, aku melakukan ini juga demi kebaikanmu. Kuharap kau bisa segera pulih, jangan main-main dengan tubuhmu sendiri. Tidak ada yang akan menyayangimu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan meninggalkan ruangan, meninggalkan Langdi di sana dengan amarah di hatinya. Matanya menatap tajam ke punggung Jun Yiluo yang pergi, amarah di hatinya seolah-olah hendak membakar seluruh ruangan. Jun Yiluo malah bersenandung riang. Setelah Jun Yiluo pergi, Langdi diam-diam bersumpah, begitu ada kesempatan, dia pasti akan membuat Jun Yiluo membayar harganya. Dia belum tahu bagaimana membalas dendam pada betina jahat ini. Rasa sakit yang membakar datang dari lubuk hatinya, membuatnya hampir tidak bisa berdiri. Langdi menggertakkan giginya dan menahannya. Tidak membiarkan dirinya jatuh. Warna darah di wajahnya memudar, keringat halus muncul di dahinya. Jun Yiluo, betina jahat ini, dia tidak tahu obat apa yang diberikan Jun Yiluo padanya, hingga membuatnya sangat kesakitan. Ini sama sekali bukan demi kebaikannya, jelas-jelas ingin membunuhnya. Langdi dengan susah payah pindah ke sisi tempat tidur dan perlahan duduk. Mencoba meredakan rasa sakit dari lubuk hatinya. Berbagai cara membalas dendam pada Jun Yiluo terus muncul di benaknya. Tapi setiap cara terasa kurang hati-hati. Saat itu, pintu kamar tiba-tiba didorong terbuka. Jun Yiluo berbalik arah lagi. Namun, dia tidak masuk, hanya menjulurkan kepala. Melihat Ronde kesakitan, dia sedikit terkejut. Dengan tergesa-gesa dia berkata, itu, aku baru saja lupa memberitahumu, obat ini. Pergi. Ronde menahan sakit dan dengan susah payah mengeluarkan sepatah kata. Itu. Aku tahu kamu sangat kesakitan sekarang. Yang ingin kukatakan adalah ini, obat ini akan terasa sedikit sakit saat dioleskan. Dia menambahkan sejenis bunga dengan efek yang kuat. Dapat mempercepat penyembuhan, tetapi prosesnya tidak begitu menyenangkan. Seberapa sakitnya, dia belum pernah merasakannya. Melihat penampilannya seperti ini, pasti sangat sakit. Itu, tahanlah. Aku akan datang lagi besok. Setelah selesai berbicara, dia menutup pintu dan kabur dengan cepat, agar tidak pilih kasih. Tentu saja, dia bersikap adil. Dibandingkan dengan Ronde yang sayapnya dipatahkan dan bulunya dicabut, luka Shi Ying lebih parah. Sisik ular yang dicabut bisa tumbuh kembali. Sambil memandangi botol obat yang kosong dengan seksama, sebelum dia dikirim untuk menikah. Dia juga seorang mahasiswa di Akademi Obat-obatan Barat baru mereka. Dia memiliki pemahaman tentang obat-obatan. Dia tahu obat yang diberikan Jun Yiluo kepada mereka adalah obat penyembuh. Melihat kemurniannya, efeknya lebih baik daripada obat-obatan di pasaran. Malam dia kembali, dia langsung menyuntikannya. Namun, luka di tubuhnya terlalu parah, efeknya tidak terlalu terlihat. Saat ini, dia sedang duduk di dekat jendela. Sinar matahari menyinari wajahnya yang sangat cantik, menambahkan sentuhan kemalasan dan pesona. Jun Yiluo tertegun sejenak. Tidak dapat disangkal bahwa Shi Ying adalah yang tercantik di antara tiga tawanan. Jun Yiluo tertegun selama beberapa detik sebelum segera sadar. Dia dengan lembut menutupi rasa malunya. Shi Ying mendengar suara itu dan perlahan mengangkat kepalanya. Mata ungunya menatap Jun Yiluo. Dengan sedikit keraguan dan kewaspadaan di matanya, Jun Yiluo berjalan maju, berusaha menunjukkan senyum alami. Bagaimana perasaanmu? Apakah obatnya memberikan efek? Rahangnya yang bengkak tidak terlalu bermasalah. Nada bicaranya kaku dengan sedikit ejekan. Rasa sakit yang pernah dideritanya membuat dia tidak mempercayai Jun Yiluo.
Dia tidak percaya bahwa Jun Yiluo benar-benar ingin membantunya. Jun Yiluo secara alami mendengar ejekan dalam nada bicaranya. Dia juga pernah merasa senang dan berharap. Tetapi orang yang menyiksanya sampai seperti ini sekarang berpura-pura peduli padanya. Mengapa? Jun Yiluo sedikit terkejut, lalu menunjukkan senyum menyesal. Aku tahu aku pernah menyakitimu. Kerusakan sudah terjadi, aku tidak akan menyangkalnya. Sekarang aku hanya ingin membantumu mendapatkan perawatan yang baik. Jika kamu tidak percaya, aku bisa bersumpah ke langit. Mulai sekarang, aku tidak akan menyakitimu. Xing terdiam sejenak, lalu dengan lembut mengangguk. Meskipun tidak sepenuhnya percaya, tapi sepertinya dia tidak punya pilihan lain. Jun Yiluo melihat Xing mengangguk. Hatinya sedikit lega, dia dengan hati-hati membuka obatnya, dan mengeluarkan jarum suntik. Dengan lembut menyuntikkan obat ke Xing. Setelah selesai menyuntik, Jun Yiluo berkata dengan lembut. Kamu istirahatlah dengan baik, aku akan datang lagi besok. Setelah mengatakan itu, dia bersiap untuk pergi, tepat saat dia berbalik. Xing tiba-tiba berkata, apakah kamu benar-benar bisa berhenti menyakitiku? Jun Yiluo berhenti dan berbalik. Menatap mata Xing dengan tegas. Aku, Jun Yiluo, bersumpah pada Tian Dao, tidak akan pernah lagi menyakiti Xing. Dunia ini memiliki Tian Dao, biasanya hanya pelayan yang bersumpah kepada surga, tidak ada seorang pun yang akan mempertaruhkan sumpah demi pelayan. Dalam pikiran mereka, jika seorang pelayan hilang, masih ada banyak yang menunggu mereka untuk mengganti, sama sekali tidak peduli dengan rasa sakit yang diderita oleh pelayan yang disakiti dan ditinggalkan. Xing menatap mata Jun Yiluo, keraguan di hatinya semakin kuat. Beberapa hari berturut-turut, Jun Yiluo setiap hari akan secara pribadi mengantarkan obat, memperhatikan pemulihan luka Xing. Luka Xing berangsur membaik. Ekor hati sudah tumbuh, perlahan-lahan kewaspadaan Xing terhadap Jun Yiluo mulai sedikit mereda. Dia tidak tahu apakah setelah dia sembuh total, Jun Yiluo masih akan memperlakukannya seperti ini. Dia mulai berinisiatif berkomunikasi dengan Jun Yiluo. Jun Yiluo mengetahui bahwa dia memiliki wawasan yang cukup dalam hal obat-obatan. Dia kadang-kadang mengobrol dengannya tentang pengetahuan obat-obatan. Tentu saja dia juga tidak lupa memberikan obat kepada Kelangdi. Di sisi lain, Kelangdi, melihat bulu halus berwarna kuning angsa yang tumbuh di sayapnya, hatinya dipenuhi emosi yang kompleks. Di satu sisi, dia merasa senang karena lukanya membaik. Di sisi lain, dia semakin bimbang dengan sikap Jun Yiluo. Dia mulai berpikir, obat yang diberikan Jun Yiluo memang efektif, mungkinkah dia benar-benar melakukan ini untuk kebaikannya? Tetapi siksaan yang dia lakukan padanya sebelumnya masih jelas terbayang. Membuatnya tidak bisa dengan mudah melepaskannya. Kelangdi berjuang sendirian di kamar untuk waktu yang lama, kemarahan dan kebimbangan di hatinya terus bercampur aduk. Jika hari ini dia meminta maaf lagi padanya, dia akan dengan enggan memaafkannya. Tetapi dia menunggu di kamar sepanjang hari. Wanita jahat itu bahkan tidak datang. Sampai malam berikutnya dia baru bertemu dengannya lagi. Dia sudah bersiap untuk bekerja sama dengannya dalam mengoleskan obat. Akibatnya, wanita jahat ini langsung menyuruh robot untuk menahannya, dan langsung menyuntikkan obat. Obat ini akan menyebabkan kelumpuhan sementara pada indera perasa. Tidak akan terlalu lama, jangan khawatir. Kelangdi mendengus dingin dan memalingkan wajahnya, tidak ingin memperhatikannya. Jun Yiluo juga tidak marah, hanya diam-diam berjalan ke sisinya dan memeriksa sayapnya. Pemulihanmu lebih baik dari yang aku bayangkan. Beberapa hari lagi kamu akan sembuh. Jun Yiluo berkata, hati Kelangdi tergerak. Tetapi mulutnya masih keras kepala. Jangan munafik, aku tidak akan berterima kasih padamu. Jun Yiluo tersenyum. Aku tidak membutuhkan rasa terima kasihmu, asalkan kamu tidak menghitam dan menyerangku saja. Seiring berjalannya waktu, luka Kelangdi berangsur-angsur sembuh, bulu-bulu lebat tumbuh kembali di sayapnya. Warna bulu merah itu tampak lebih cerah dari sebelumnya. Pandangan Kelangdi tentang Jun Yiluo perlahan berubah. Jun Yiluo, wanita jahat ini, tampaknya benar-benar menjadi lebih baik. Karena Zuoling tidak muncul, Jun Yiluo meminta Xiaoqi untuk memblokir beritanya. Rumor di luar semakin menjadi-jadi, semua orang mengatakan bahwa lautan kesadarannya telah hancur. Baru-baru ini, banyak drone berkeliaran di dekat kediaman putri. Mereka semua ingin mendapatkan informasi langsung. Putri kerajaan ini terlalu berlebihan. Jenderal Zuoling berjuang mati-matian untuk negara dan terluka parah. Sebagai seorang putri, dia tidak bersedia memberinya perawatan dan dengan sengaja menunda nyawanya. Sungguh tidak masuk akal. Bagaimana orang yang egois dan berhati dingin seperti ini pantas menjadi putri kerajaan? Tindakannya terlalu mengecewakan. Betapa kecewanya para prajurit di perbatasan. Saya berharap Kekaisaran dapat menghukum berat putri yang egois ini, untuk mendapatkan keadilan bagi Jenderal Zuoling, dan juga memberikan penjelasan kepada para prajurit di perbatasan. Jun Yiluo melihat omelan dan cercaan dari masyarakat Xinguang terhadapnya, suara ketidaklayakan untuk Zuoling, dan tersenyum tanpa suara. Dia meminta Guang Naoxiaki untuk menggali orang-orang yang pertama kali menyebarkan rumor dan membuat catatan satu persatu. Mencemarkan nama baik dan mencaci maki keluarga kerajaan tanpa alasan akan dihukum. Belum lagi dia adalah seorang putri negara, menyebarkan desas-desus untuk mengganggu moral tentara adalah kejahatan yang lebih berat. Sumber rumor adalah dari pengagum wanita protagonis. Jun Yiluo tidak terkejut, sayang sekali dia harus kecewa. Abaikan dia dulu. Semua yang mencemarkan nama baik dan mencaci maki saya di Xinguang. Catat,
Salinan daftar Anda akan dikirim ke Aliansi Perlindungan Kerajaan pada saat itu. Di sini tidak ada istilah, hukum tidak menghukum banyak orang. Selain toleransi terhadap keluarga kerajaan, hukum antar bintang sangat ketat terhadap mereka. Semua keluarga kerajaan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Aliansi Perlindungan Kerajaan akan menjatuhkan hukuman berdasarkan tingkat cercaan mereka, denda untuk pelanggaran ringan dan penahanan untuk pelanggaran berat. Setelah beberapa hari istirahat, kondisi fisik Zuoling telah kembali ke puncaknya. Ada 1 bulan lagi sebelum pasukan Zerg mundur. Saatnya Zuoling muncul di depan umum. Lebih banyak kata-kata tidak sebaik Zuoling yang langsung muncul di medan perang untuk memiliki efek jera. Jadi Jun Yiluo memerintahkan orang untuk membawa Zuoling. Zuoling berdiri tegak dengan mata tegas, sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda cedera serius. Jun Yiluo sedikit mengangguk dan menatap Zuoling. Pasti rumor di luar telah cukup dilihat oleh jenderal. Putri ini tidak membutuhkan Anda untuk mengklarifikasi apapun. Janji saya kepada Anda harus dipenuhi. Kapal perang sudah siap, Anda dapat berangkat kapan saja. Zuoling sedikit mengernyit. Tampaknya tidak memahami maksudnya. Jika ada orang yang berani mengatakan ini padanya di masa lalu, dia akan menghajarnya sejak lama. Bagaimana Putri berencana untuk menyelesaikan opini publik di internet? Dibandingkan dengan hal-hal sepele ini, membunuh musuh dan mengalahkan Zerg adalah yang harus Anda lakukan. Jun Yiluo sedikit mengangkat sudut mulutnya. Membiarkan Zuoling muncul langsung di depan semua orang dapat meredakan rumor untuk sementara waktu, tetapi efeknya mungkin tidak bertahan lama. Jika dia diam-diam tiba di perbatasan dan muncul pada saat kritis, rumor tidak hanya akan hilang dengan sendirinya. Itu juga dapat memberikan pukulan fatal bagi pasukan Zerg. Zuoling terdiam beberapa saat, lalu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Yang mulia, tenang saja. Zuoling pasti tidak akan mengecewakan harapan Anda. Jun Yiluo berpikir sejenak, lalu menyerahkan benda di tangannya kepadanya. Ini adalah ramuan yang aku buat khusus untuk racun rekombinan. Jika Anda terluka, Anda dapat mengoleskan ramuan ini pada lukanya. Meskipun tidak dapat menghilangkan racun, tetapi dapat menghambat penyebaran racun dan tidak akan merusak kekuatan mental Anda. Mata Zuoling yang awalnya tenang dan tanpa riak berdesir sedikit, perlahan mengembun menjadi keterkejutan. Apakah Yang Mulia katakan itu benar? Dia sangat memahami betapa besar kerusakan racun rekombinan terhadap kekuatan mental mereka. Jika benda ini benar-benar dapat menghambat penyebaran racun, sementara jumlah korban di medan perang akan berkurang setengahnya. Aku tidak akan bercanda tentang hal semacam ini. Hanya saja waktunya mendesak, dan aku hanya membuat begitu banyak. Dia melambaikan tangannya dengan santai. Lebih dari 50 botol kaca seukuran kepalan tangan muncul di atas meja. Zuoling menatap lebih dari 50 botol ramuan itu, dan perasaan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Dia dengan sungguh-sungguh menyimpan ramuan ini ke dalam cincin penyimpanannya, matanya penuh dengan tekad. Zuoling tidak akan pernah melupakan kebaikan Yang Mulia. Jika aku bisa kembali hidup-hidup, aku pasti akan membalasnya dengan nyawaku. Zuoling berlutut dengan satu lutut dan memberi hormat militer yang hikmat kepada Jun Yiluo. Jun Yiluo sedikit mengangguk, mengulurkan tangan untuk membantu Zuoling berdiri. Aku menunggumu kembali dengan kemenangan. Ingat, kamu adalah Shoufu Jun Yiluoku. Jangan mempermalukanku. Kamu harus kembali hidup-hidup. Zuoling berdiri, dan selain semangat juang di matanya, ada juga sedikit emosi aneh yang tak terlukiskan. Dia menatap Jun Yiluo dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi dengan langkah besar. Jun Yiluo menatap punggung Zuoling yang menjauh, mengingat deskripsi tentang pertempuran ini dalam buku, tetapi dia tidak dapat mengingatnya sama sekali. Awalnya, dia hanya fokus pada bagaimana tokoh utama wanita menaklukkan para Shoufu, dan dia sama sekali tidak memperhatikan para prajurit yang bertindak sebagai latar belakang. Dia hanya tahu bahwa perang berakhir tak lama setelah invasi alien. Dalam buku aslinya, Zuoling tidak berpartisipasi dalam pertempuran terakhir. Kali ini dia kembali ke medan perang. Pasti akan ada perubahan yang berbeda. Bagaimanapun, dia berharap perang akan segera berakhir. Pada hari-hari setelah Zuoling berangkat, Jun Yiluo juga tidak menganggur. Dia terus mencurahkan dirinya untuk meneliti racun rekombinan, berharap untuk menemukan metode detoksifikasi yang menyeluruh. Pada saat yang sama, dia juga memantau dengan cermat pertempuran di perbatasan dan mengumpulkan informasi melalui berbagai saluran. Rumor di jaringan baru masih bergejolak. Jun Yiluo melihat komentar di jaringan baru dengan ekspresi tenang. Dia tahu bahwa sekarang dia membiarkan rumor ini menyebar. Rumor ini akan runtuh dengan sendirinya ketika Zuoling muncul di perbatasan. Dibandingkan dengan ini, dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Selanjutnya, Jun Yiluo meluangkan waktu untuk merencanakan ruang resetnya dengan baik. Aku tidak tahu apakah itu karena kualitas tanah atau iklim, atau karena metode penanaman yang sangat kurang. Tanaman di sini sulit untuk bertahan hidup. Tidak mungkin, dia hanya bisa mengarahkan pandangannya pada sistem Siaki. Di bawah bujukan dan rayuannya, Siaki akhirnya mengendur. Dia membuka pusat perbelanjaan pertukaran. Ketika Jun Yiluo memasuki pusat perbelanjaan ini, dia melihat. Di dalamnya penuh dengan berbagai benih tanaman murah, jenisnya yang kaya membuatnya langsung kewalahan. Banyak yang tidak dia kenal. Maka dia memilih beberapa jenis benih sayuran umum, bibit buah, serta benih padi. Sebagai seorang Tionghoa sejati, sehari tidak makan nasi rasanya seperti belum makan. Hal yang paling mendesak baginya adalah menanam padi.
Dia dengan cermat memilih setumpuk benih di pusat perbelanjaan. Dengan gembira dia bersiap untuk membayar, baru menyadari bahwa mata uang baru tidak bisa digunakan. Dia tidak punya uang untuk membeli. Apakah Anda memilih untuk barter atau menggunakan kain transaksi? Saat dia diam-diam menggertakkan gigi, sebuah suara mekanis dingin terdengar. Koin transaksi? Dari mana dia mendapatkan kain transaksi? Adapun barter, dia benar-benar tidak bisa memikirkan apa yang bisa dia gunakan untuk bertukar. Tepat ketika dia merasa kesulitan, suara itu terdengar lagi, terdeteksi barang yang dapat diperdagangkan pada Anda, satu buah obat penyembuh. Dapat ditukar menjadi 10 juta kain transaksi. Apakah Anda ingin melakukan penukaran? Jun Yiluo sama sekali tidak menyangka. Obat setengah jadi yang dia buat sendiri ternyata sangat berharga. Maka dengan gembira dia menukar benih sayuran, bibit buah, dan benih padi yang telah dia pilih sebelumnya dan memasukkannya ke keranjang belanja. Melihat dia sudah membeli hampir semua yang dia inginkan, tanpa ragu dia mengklik tombol pembayaran. Melihat setumpuk barang yang muncul di depannya. Sambil berpikir dari mana dia harus memulai. Dia masih berpikir di benaknya, bagaimana cara menanam sebidang tanah sebesar ini agar dapat dimanfaatkan secara efisien. Xiao Qi melambaikan tangannya dengan santai, hal ajaib terjadi. Sebidang tanah yang luas itu langsung dibajak dengan rapi. Jun Yiluo membelalakan matanya, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman. Dia segera mulai bersiap untuk menabur. Sesuai dengan persyaratan benih yang berbeda, dia dengan hati-hati menanam benih sayuran, bibit buah, dan benih padi secara terpisah di area yang sesuai. Dia sibuk sambil membayangkan pemandangan yang penuh vitalitas di tanah ini di masa depan. Dengan bantuan Xiao Qi, pekerjaan menyiram dan memupuk juga menjadi mudah dan efisien. Jun Yiluo terkejut melihat benih-benih yang baru ditanam kurang dari 10 menit yang lalu sudah mulai berkecambah. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Seiring berjalannya waktu, bibit-bibit tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Jun Yiluo harus lebih sering datang ke ruang penanaman untuk melakukan pekerjaan menyiram, memupuk, dan mencabut rumput. Xiao Qi untuk membantunya mengelola ruang penanaman dengan lebih baik. Mentransfer panduan penanaman terlengkap ke dalam benaknya. Segera, di bawah perawatan cermatnya, sayuran menumbuhkan daun hijau muda. Bibit buah juga mulai tumbuh subur. Bibit padi di sawah bahkan lebih penuh vitalitas. Dia mencabut sayuran matang dan membawanya keluar dari ruang. Daomi langsung memeluk dan memakannya mentah-mentah. Meskipun bingung dari mana makanan ini berasal, mereka semua diam-diam tidak bertanya. Jun Yiluo diam-diam merenungkan di dalam hatinya. Karena dia tidak bisa bercerai dan mengirim para shoufu itu pergi, melihat mereka tampan dan bertubuh bagus. Memelihara mereka mungkin tidak buruk. Daomi terkejut sampai tidak bisa menutup mulutnya saat menerima buah yang dikirim oleh robot. Di era ini, buah-buahan adalah barang yang sangat mewah. Buah yang penampilannya tidak terlalu bagus pun bisa dijual seharga beberapa ratus kain baru. Hanya Cixing yang mau membeli barang semahal ini. Shouren tidak rela memakannya. Sekarang melihat keranjang penuh dengan berbagai jenis buah. Hatinya penuh dengan sukacita dan kejutan. Ia selalu membenci dan mencintai dengan jelas, dan pernah membenci Jun Yiluo. Namun, sejak Jun Yiluo menyembuhkan lukanya, kebencian itu menghilang seperti asap. Jika hatinya berbunga-bunga, mulutnya masih tidak mau kalah. Wei Wei mengangkat dagunya dan bersenandung, HMPH, dia masih punya hati nurani. Sementara Sheng justru sebaliknya. Ia tanpa acuh tak acuh terhadap makanan dan obat-obatan, padahal ia lebih dari siapapun ingin diperhatikan. Sedikit perhatian bisa membuatnya mengingatnya untuk waktu yang lama. Ini juga terkait dengan pengalamannya saat menerima buah yang dikirim oleh Jun Yiluo. Ekspresi terkejut melintas di matanya, tetapi dengan cepat disembunyikannya. Ia hanya sedikit mengangguk dan berkata, "Terima kasih pada Yang Mulia." Dalam beberapa hari berikutnya, meskipun mereka bertiga tidak bertemu, Jun Yiluo setiap hari meminta robot untuk mengirimkan beberapa buah yang berbeda untuk mereka coba. Hari ini, saat Jun Yiluo berada di halaman rumahnya, ia menemukan liontin kristal ungu di atas meja. Sangat cantik. Ia tidak bisa menahan diri untuk mengambilnya dan melihatnya. Bagaimanapun, itu dipenuhi dengan aura milik Sheng. Ia berdebat untuk waktu yang lama. Ini adalah sisik pelindung hati Sheng. Sisik pelindung hati suku ular kecuali atas kemauan sendiri. Orang lain tidak bisa mencabutnya. Hanya jika subjek bersedia, sisik pelindung hati akan otomatis lepas. Dalam alur cerita aslinya, bukan hanya pemilik aslinya, tetapi bahkan tokoh utama wanita pun tidak bisa mendapatkan sisik pelindung hatinya. Mengapa tiba-tiba memberikan benda sepenting itu padanya? Benda di tangannya terasa panas membara. Makhluk itu, si binatang pembawa racun, tahu betul nilai sebenarnya dari benda tersebut. Sheng hanya sedang menyatakan cintanya padanya. Ini terlalu tiba-tiba, kan, Tuan? Masa subur Sheng akan tiba. Xiao Meng yang berbaring di samping dan menonton drama mengucapkan kalimat ini. Tangan Jun Yiluo bergetar, dan liontin di tangannya jatuh ke tanah. Jantungnya juga ikut berdetak kencang. Perlahan berjongkok dan mengulurkan tangannya untuk mengambil liontin itu. Sentuhan dingin itu membuat pikirannya berangsur-angsur jernih. Ia mengingat deskripsi Sheng dalam alur cerita. Pria yang tanpa acuh tak acuh itu. Sebenarnya, ia sangat ingin diperhatikan. Ia hanya mengirimkan sedikit makanan, tetapi malah mendapatkan hadiah yang begitu berharga. Jun Yiluo bangkit berdiri, hatinya campur aduk.
Dia terlalu paham apa arti masa subur para orc. Itu adalah kebutuhan fisiologis dan dorongan emosional yang kuat. Jika ia bukan ular, ia bisa mencoba dengannya. Tapi itu ular. Ular punya dua. API, apa yang sedang ia pikirkan? Benar saja, otaknya akan rusak karena buku-buku dewasa. Haruskah ia mengambil liontin itu dan bertanya apa maksudnya? Namun, setelah dipikir-pikir, ia tidak secara eksplisit mengatakan untuk memberikannya padanya. Bagaimana jika orang itu menjatuhkannya secara tidak sengaja? Kalau begitu, yang malu adalah diriku sendiri. Anggap saja tidak tahu untuk sementara waktu. Sambil berpikir begitu, dia mengambil pemberat pancing dan berbalik kembali ke rumah. Dan dia tidak menyadari, di dahan pohon di sudut, melingkar seekor ular ungu kecil seukuran ibu jari. Pandangannya terus tertuju padanya, melihat dia membawa pemberat pancing itu kembali ke kamar. Barulah dia diam-diam pergi. Jun Yiluo kembali ke kamar, dengan lembut meletakkan pemberat pancing di atas meja, tetapi pandangannya tanpa sadar. Berkali-kali tertuju padanya. Dalam benaknya tanpa sadar muncul sosok ular itu sehari-hari. Sial, dia benar-benar lapar, tidak takut kekenyangan sampai mati. Beberapa hari berturut-turut, ular Ying juga tidak melakukan tindakan lebih lanjut. Seolah-olah dia benar-benar salah paham. Hari ini, Jun Yiluo sedang memeriksa kualitas tanah di halaman belakang. Dia berencana menanam beberapa buah dan sayuran di ruang itu untuk mengelabui orang, tetapi kualitas tanah di sini keras. Sama sekali tidak cocok untuk ditanami. Dia berpikir apakah dia bisa menggali tanah dari ruang untuk menetralkannya. Tiba-tiba aroma samar tercium di ujung hidungnya. Dia menoleh dan melihat ular yang berdiri tidak jauh. Diam-diam memperhatikannya. Jantungnya berdebar tanpa alasan, bahkan dia sendiri tidak menyadari napasnya melambat. Ular yang perlahan mendekat, dengan sedikit emosi yang sulit dipahami di matanya. Jun Yiluo masih memegang sekop yang setengahnya berisi tanah, hanya berjongkok di tanah dan menatapnya, menunggu dia berbicara. Namun, ular yang berhenti 1 meter darinya, diam-diam menatapnya sebentar, lalu berbalik dan pergi. Jun Yiluo terdiam. Lehernya sakit karena mendongak, tetapi dia pergi begitu saja tanpa mengatakan sepatah kata pun. Apa yang sebenarnya dia harapkan? Benar saja, dia terlalu banyak berpikir. Memutuskan malam ini untuk mengembalikan benda itu padanya. Dia memberi perintah kepada robot untuk menggali area halaman belakang ini. Tepat ketika dia hendak mulai menanam bibit buah, Kelangdi datang terhuyung-huyung. Sambil berjalan, dia terus menggumamkan sesuatu. Tetapi karena suaranya terlalu kecil, Jun Yiluo tidak bisa mendengar dengan jelas. Dia berjalan ke sisinya dan berhenti. Matanya menatapnya dan bibit buah itu dengan sedikit rumit. Jun Yiluo bahkan tidak mengangkat kepalanya dan melanjutkan pekerjaannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Kelangdi akhirnya tidak tahan untuk bertanya pertanyaan yang begitu jelas. Jun Yiluo terlalu malas untuk menjawab. Menunjuk ke bibit buah di samping, mulai menyuruhnya bekerja. Kebetulan sekali kamu datang. Bantu aku memasukkan bibit buah ini ke dalam lubang. Kelangdi menggerutu dan memasang wajah jijik, menyilangkan tangan di dada. Menanam benda ini untuk apa? Toh tidak akan hidup. Sambil berkata demikian, dia dengan tidak sabar menghentakkan kakinya. Menendang gundukan tanah di samping, Jun Yiluo mengangkat kepalanya mendengar kata-kata Kelangti. Kilatan ketidaksenangan melintas di matanya, diam dan bekerja, atau diam dan pergi. Belum ditanam saja sudah bilang tidak akan tumbuh. Siapa yang tidak kesal? Kelangti terkejut dengan aura tiba-tiba dari Jun Yiluo. Ekspresi wajahnya membeku sesaat, beberapa saat kemudian dia berjongkok dengan enggan sambil menggumam. HMPH, hanya bisa membentak orang. Aku tidak takut padamu, gumamnya. Sambil perlahan memasukkan bibit buah ke dalam lubang, gerakannya seolah sengaja menantang seseorang. Jun Yiluo pura-pura tidak mendengar dan terus menanam bibit buah. Tidak lama kemudian, Kelangti mulai mencari-cari kesalahan lagi, menggali terlalu dangkal, mana mungkin bisa tumbuh. Dia mengerutkan kening, menatap lubang-lubang itu dengan jijik, tetapi ekor matanya melirik wajah Jun Yiluo untuk mengamati reaksinya. Jun Yiluo mendongak dan meliriknya, menahan keinginan untuk marah, kalau begitu, kau saja yang menggali. Kelangti tersedak, mendengus dan mulai menggali lubang dengan enggan. Sambil menggali dia berkata, bahkan kebenaran pun tidak boleh dikatakan, benar-benar mendominasi. Jun Yiluo malas memperhatikannya. Setelah dia menggali beberapa lubang, dia tersenyum dan berkata, wah, tidak kusangka kau cukup cakap juga, ya? Mendengar itu, sudut mulut Kelangti naik tanpa sadar. Seandainya dia punya ekor, pasti sudah mengibas-ngibas ke atas. Tentu saja. Aku bisa melakukan banyak hal. Kalau begitu kau hebat sekali. Sekalian saja gali seluruh lahan ini. Wajah Kelangti dipenuhi garis-garis hitam. Di bawah pertengkaran dan kerja sama keduanya, menanam bibit buah akhirnya selesai. Jun Yiluo berdiri dan menatap hasil kerjanya dengan puas. Aku tersenyum pada Kelangti dan berkata, terima kasih untuk hari ini. Ketika buahnya matang, kau orang pertama yang akan kuberikan. Kelangti dengan angkuh memalingkan wajahnya. Berbicara dengan acuh tak acuh, siapa yang menginginkan buahmu? Setelah mengatakan itu, dia pergi dengan langkah besar. Jun Yiluo melihat punggungnya yang pergi, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Pria yang sundere ini sebenarnya cukup imut. Setelah beristirahat sejenak, dia mulai membereskan peralatan, bersiap untuk menanam melon, buah-buahan,
dan sayuran. Ada rasa puas tersendiri jika melakukan sesuatu sendiri. Di ruang itu juga ada ubi jalar. Ubi jalar adalah tanaman yang paling mudah tumbuh dan hasil panennya tinggi. Sangat cocok. Saat dia berkonsentrasi penuh pada penanaman, Kelangti kembali. Dia berdiri tidak jauh. Junyiluo mengangkat kepalanya dan menatap Kelangti. Ubi jalar, makanan yang sangat enak. Nanti kau juga tahu. Mendengar itu, Kelangti secara tidak sadar ingin membalas, teringat buah yang dia makan kemarin. Dia mencibir dan mengubah topik pembicaraan. Kau yakin cara menanamnya seperti ini? Kau yakin tidak bercanda? Daun dan akarnya tidak terlalu hidup. Walaupun dia belum pernah menanam, dia pernah melihat orang lain menanam. Belum pernah melihat yang seperti dia, tidak yakin, hanya menanam untuk bersenang-senang. Kelangdi tertegun di tempatnya. Walaupun tidak mengerti, dia tanpa sadar berjalan mendekat ke Junyiluo. Mengambil alat di samping, membantu merapikan tanah. Mereka berdua tidak menyadari. Bayangan ular berdiri diam tidak jauh di belakang mereka. Tatapannya dingin seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya. Tidak menarik perhatiannya, tetapi tatapannya seolah tidak pernah meninggalkan sosok itu. Bibir tipisnya menegang, bahunya menunjukkan sedikit ketegangan. Tidak tahu sudah berapa lama dia melihat, sampai melihat keduanya semakin dekat, tubuhnya baru bergerak. Langkah itu maju. Kelangdi sudah lama menyadari keberadaan bayangan ular, tidak terkejut melihatnya datang. Hanya saja hatinya sedikit kesal karena diganggu. Bayangan ular bahkan tidak melihat Kelangdi, langsung berjalan mendekat ke Junyiluo. Berjongkok dan diam-diam mulai membantu. Junyiluo sedikit terkejut melihat bayangan ular. Kenapa kamu datang? Bayangan ular sedikit mengangkat kepalanya, melirik Junyiluo, lalu dengan cepat menundukkan kepalanya lagi dan terus bekerja, hanya berdehem pelan. Setelah beberapa saat, dia menambahkan, lewat. Kelangdi mendengus dingin, mencangkul dengan kuat. Tidak sengaja mencangkul bibit buah yang baru ditanam. Untungnya dia berhenti tepat waktu, hanya memotong setengah daunnya. Dia sedikit bersalah melirik Junyiluo. Melihat dia sedang sibuk mengobrol dengan bayangan ular, sama sekali tidak memperhatikannya, hatinya menjadi semakin tidak nyaman. Tatapan ke arah bayangan ular menjadi semakin tidak bersahabat. Setelah itu, apapun yang Junyiluo suruh bayangan ular lakukan, dia akan merebutnya terlebih dahulu. Junyiluo sedikit geli meliriknya. Kelangdi, kamu harus menanam yang ini, kenapa selalu merebut pekerjaan bayangan ular? Lihat, aku hanya ingin melakukan yang ini, sangat sederhana. Bayangan ular, kamu bertukar dengannya. Bayangan ular tidak berbicara, berjalan ke samping untuk mengambil alih pekerjaan Kelangdi. Kelangdi melihat pekerjaannya direbut. Seketika menjadi tidak senang lagi. Bayangan ular perlahan mengangkat kepalanya, mata ungunya menunjukkan sedikit kekejaman. Sepertinya tidak mengerti mengapa Kelangdi tiba-tiba dipenuhi permusuhan terhadapnya. Junyiluo malas mengurus keduanya, melanjutkan pekerjaannya. Junyiluo melihat Kelangdi bekerja dengan serius, tiba-tiba ingin menguji reaksinya. Kilatan licik melintas di matanya. Sengaja mengulurkan tangannya yang berlumpur ke arah Kelangdi. Kelangdi mengira dia ingin mencuci tangan, jadi dia sengaja berhenti. Hanya melihat tangannya dengan cepat menyeka wajah Kelangdi dengan ringan. Wajahnya yang semula bersih langsung memiliki beberapa bekas lumpur yang lengket. Kelangdi pertama-tama tertegun sejenak. Sepertinya belum menyadari apa yang terjadi. Pupil matanya sedikit membesar, seluruh tubuhnya seolah membeku. Sampai merasakan wajahnya basah dan lengket, dia baru sadar. Wajahnya langsung memerah seperti tomat yang sudah matang. Junyiluo, apa yang kau lakukan? Kranti berteriak sambil mengusap wajahnya dengan sembarangan. Berusaha membersihkan lumpur, tapi semakin digosok, lumpurnya semakin licin, membuatnya terlihat berantakan dan lucu. Junyiluo melihat Kranti yang berantakan dan tertawa terbahak-bahak. Dasar kau, orang jahat. Berani sekali kau mempermainkanku. Lihat apa yang akan kulakukan padamu. Ucapnya sambil meletakkan ember air. Dia mengambil segenggam lumpur dan menyerbu Junyiluo. Junyiluo melihat itu dan langsung berbalik dan lari. Mereka berdua saling mengejar di halaman belakang yang tidak terlalu besar. Tangan Sheng yang memegang alat penyiram tanpa sadar mengepal erat. Perasaan jengkel yang tak bisa dijelaskan muncul di hatinya. Dia tidak mengerti mengapa dia merasakan hal itu. Dia hanya ingin segera pergi dari tempat yang membuatnya merasa tidak nyaman ini. Tapi dia dengan cepat mengendalikan emosinya. Dia terus menyiram dengan tenang. Dia menundukkan kepalanya, menatap bibit sayuran yang baru saja ditanam di bawah kakinya. Matanya menunjukkan sedikit kebingungan dan kekacauan. Dia tidak mengerti mengapa ketika melihat Junyiluo dan Kranti begitu dekat. Hatinya merasakan perasaan aneh seperti itu. Sheng menarik napas dalam-dalam, mencoba menekan perasaan jengkel itu. Sheng menatap Junyiluo dan Kranti yang masih tertawa dan bercanda di halaman. Yang Mulia hanya menunjukkan sisi ini di depan Kranti. Yang Mulia selalu bersikap sopan dan menjaga jarak saat menghadapinya. Tetapi di depan Kranti, dia bisa begitu santai dan bebas. Junyiluo merasakan bayangan Sheng pergi dari sudut matanya. Sedikit bergetar, tapi dengan cepat menarik kembali pandangannya, seolah tidak terjadi apa-apa. Dia menoleh dan berkata kepada Kranti sambil tersenyum. Oke, berhenti, Kranti. Jangan malas, terus bekerja. Setelah mengatakan itu, dia mengambil alatnya sendiri. Dan mulai sibuk. Junyiluo meregangkan tubuhnya lebar-lebar, melihat hasil kerjanya,
dan menunjukkan senyum puas di wajahnya. Tunggu makan siang, Kranti berkata dengan mulutnya tidak ingin, tetapi kakinya bergerak lebih cepat dari siapapun. Setelah kembali ke tempat tinggalnya, Sheng terus merasa gelisah. Dia duduk di depan jendela, menatap langit di luar yang semakin gelap. Gambar Juniluo dan Kranti bersama terus muncul di benaknya. Apakah mereka akan? Sheng tidak berani berpikir lebih jauh. Dia hanya merasa hatinya sangat gelisah. Dia berdiri dan mondar-mandir di dalam ruangan, mencoba meredakan emosinya dengan cara ini. Namun, semakin dia berusaha melupakan, semakin jelas gambar-gambar itu muncul di benaknya. Terutama ketika dia berpikir bahwa Juniluo mungkin bersama Kranti. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan kejengkelan. Dia ingin memeluk Juniluo erat-erat, membuatnya hanya menjadi miliknya seorang. Seolah ada api yang membakar di dalam tubuhnya, tetapi tidak menemukan jalan keluar, membuatnya merasa sangat panas dan gelisah. Dia terlambat menyadari bahwa ini adalah pertanda masa birahi. Selagi masih memiliki akal sehat, dia harus mencari tempat untuk perlahan melewati masa birahi yang sulit itu. Malam itu, Juniluo hendak tidur ketika terdengar ketukan di pintu. Juniluo sedikit mengernyit, siapa yang datang selarut ini? Dia bangkit dan membuka pintu. Melihat Xing berdiri di depan pintu, Xing melihat Juniluo membuka mulutnya, tetapi tidak tahu apa yang harus dikatakan. Juniluo menatapnya dengan bingung. Ada apa dengan Xing selarut ini? Ada sedikit perjuangan dan kebingungan di mata Xing. Tetapi memikirkan bahwa dia telah menerima sisik pelindung hatinya, dan dia adalah pengukurnya, adalah normal baginya untuk memiliki harapan padanya. Tangannya tanpa sadar mengepal erat, dan dia memanggil dengan suara sedikit serak, "Yang mulia." Juniluo terkejut, dia dengan tajam menyadari bahwa kondisi Xing agak aneh, terutama aura yang terpancar dari tubuhnya. Itu membuatnya merasakan semacam tekanan yang tak dapat dijelaskan. "Xing, ada apa denganmu?" Juniluo sedikit mengernyit. Dia mundur selangkah dengan waspada, sedikit rasa sakit melintas di mata Xing, dia maju selangkah mencoba mendekati Juniluo. "Xiaoqi, ada apa dengannya?" Juniluo memikirkan kemungkinan. Seluruh tubuhnya tanpa sadar menggigil. "Tuan rumah, masa birahinya telah distimulasi dan dipercepat olehmu. Jaga dirimu baik-baik." Xiaoqi selesai berbicara dan menyelinap pergi. "Tunggu. Kembalilah," Juniluo berteriak dalam hatinya, tetapi Xiaoqi seolah-olah diblokir. Tidak ada tanggapan sedikit pun. "Yang mulia," Juniluo sadar kembali bahwa Xing sudah mendekat. Dia menarik napas dalam-dalam dan mencoba untuk tetap tenang. "Xing, tenanglah dulu. Mari kita pikirkan cara." Napas Xing menjadi cepat, matanya dipenuhi dengan kerinduan dan perjuangan. "Yang mulia, aku sangat tidak nyaman." Pria tampan memberikan pelukan, siapa yang bisa menahannya? Tetapi memikirkan bahwa ular memiliki dua, dia menggigil. Ketika membaca novel, dia merasa betapa kerennya ular itu. Sekarang menghadapi itu membuatnya sangat takut, napas Xing menjadi semakin cepat, dan tubuhnya juga bergetar hebat. Juniluo menatap penampilan Xing yang kesakitan dan suram, hatinya merasakan sedikit hubungan, tetapi memikirkan masa birahi yang tak terkendali. Ikatan itu digantikan oleh ketakutan, dia berusaha menenangkan diri. "Xing, aku tahu kau tidak nyaman. Tapi tenanglah dulu, aku akan mencari cara untuk membantumu." Xing memegang erat lengannya. Seolah-olah itu adalah satu-satunya harapan hidupnya. "Yang mulia, aku benar-benar tidak bisa mengendalikan diriku lagi." Juniluo menggigit bibirnya. Mencoba melepaskan tangan Xing, tetapi kekuatannya terlalu besar, dia sama sekali tidak bisa melepaskan diri. Tiba-tiba sentuhan dingin datang di bibirnya, Juniluo membelalakan matanya, otaknya langsung menjadi kosong. Xing benar-benar menciumnya. Sentuhan dingin itu membuatnya bingung, dia ingin mendorong Xing menjauh. Namun, tubuhnya terasa seperti membeku dan tidak bisa bergerak. Memang benar, kaki ular itu entah kapan berubah menjadi ekor ular. Ekor itu melingkarinya dengan erat. Juniluo merasa sakit karena lilitan ekor ular itu. Dia ingin meronta, tetapi tidak bisa. Dia sekali lagi merasakan perbedaan antara manusia dan tubuh magnetik. "Xing, cepat lepaskan." Merasakan perjuangannya yang hebat. Kepanikan terlihat sekilas di matanya, tetapi dengan cepat digantikan oleh keinginan yang tak terkendali. Tato Xing terasa panas membara. Dia seolah ingin mencurahkan semua emosinya ke dalam ciuman ini. Juniluo perlahan tersesat dalam ciuman itu, melupakan ketakutan dan perjuangan. Tepat ketika dia merasa sedikit tenggelam. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki. "Yang mulia, apa yang terjadi?" Suara lembut anak laki-laki, Tuer. Dia adalah kepala pelayan Juniluo. Mendengar suara itu, dia bergegas datang. Juniluo merasa senang. Dia baru saja akan membuka mulut, tetapi mulutnya dibungkam oleh ciuman. Dia hanya bisa mengeluarkan suara, "Ugh." Qingruan menyadari ada sesuatu yang aneh dan bertanya lagi. Karena tidak mendapat jawaban, dia mendorong pintu dan masuk. Melihat pemandangan di depannya, dia langsung terpana di tempat. Xing perlahan menoleh mendengar suara itu. Matanya memancarkan niat membunuh. Dia mengeluarkan desisan rendah pada Qingruan. Seolah memperingatkannya untuk tidak mendekat. Qingruan gemetar mendengar desisan itu, tetapi dengan cepat dia sadar kembali. Dia menggigit bibirnya dan mengeluarkan pisau dari tombol ruangnya, menunjuk ke Xing. "Lepaskan yang mulia." Xing seolah tidak mendengar perkataannya, masih melilit Juniluo dengan erat. Ekor ularnya semakin mengencang.
Jun Yiluo sangat kesakitan hingga ingin memaki, tetapi mulutnya masih dibungkam sehingga dia tidak bisa memaki. King Ruan sangat cemas, menarik napas dalam-dalam. Menstabilkan emosinya, lalu tiba-tiba bergegas maju, mengayunkan pisau di tangannya ke arah ekor ular Sheng. Sheng dengan cepat dan ganas mengibaskan ekor ularnya. King Ruan terlempar keluar begitu saja, berguling. Pintu kamar ditutup kembali. Jun Yiluo berhenti meronta dan mulai bekerja sama menenangkannya. Sheng merasakan kerja sama Jun Yiluo. Tubuhnya sedikit menegang. Kilatan keheranan muncul di matanya. Tapi dengan cepat keheranan itu ditenggelamkan oleh keinginan yang meluap-luap. Namun, gerakannya berangsur-angsur menjadi lembut. Ekor ularnya juga sedikit mengendur. Keterikatannya pada Jun Yiluo. Jun Yiluo dengan lembut membelai wajah Sheng. Matanya penuh kelembutan dan belas kasihan. Sheng berangsur-angsur menjadi tenang di bawah bujukan Jun Yiluo. Matanya tidak lagi kabur. Sebaliknya, dia menatap Jun Yiluo dengan penuh kasih sayang. Yang mulia, suaranya serak dan rendah, membawa kerinduan yang tak ada habisnya. Jun Yiluo sedikit mendongak dan dengan lembut mencium bibir Sheng. Sheng, jangan takut. Aku akan selalu bersamamu. Suaranya lembut dan tulus, seolah memiliki kekuatan magis. Hati Sheng langsung tenang. Tubuh Sheng mulai berubah, ekor ularnya perlahan menghilang dan kembali ke wujud manusia. Detik berikutnya, lehernya terasa sakit. Sheng membelalakan matanya dengan kaget dan ngeri. Dia tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menutupi lehernya. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan dan terluka. Kenapa? Kenapa Yang Mulia tidak menginginkannya? Jun Yiluo diam-diam memasukkan jarum suntik kosong ke ruangnya, kilatan penyesalan melintas di matanya. Namun, dengan cepat akalnya kembali. Dia tidak suka dipaksa. Tubuh Sheng mulai bergoyang. Sebelum kehilangan kesadaran, dia menggunakan sisa tenaga terakhirnya untuk menatap Jun Yiluo. Matanya penuh dengan kerinduan dan keengganan. Jun Yiluo buru-buru menopang Sheng dan perlahan membaringkannya di tanah. Beberapa menit kemudian, Sheng perlahan terbangun, kepalanya masih sedikit pusing. Dia perlahan membuka matanya. Matanya masih menyimpan kebingungan dan rasa sakit sebelumnya. Namun, dengan cepat dia menyadari keanehan pada tubuhnya, rasa panas yang lebih kuat dari sebelumnya. Sensasi panas menyebar dari lubuk tubuhnya, dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Jun Yiluo melihat Sheng bangun dan baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ekspresinya berubah. Matanya tertuju pada jarum suntik yang dia buang ke ruang itu. Dia ingin segera pingsan. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan mengambil obat yang salah, mengambil obat biu sebagai obat perangsang. Napas Sheng menjadi cepat. Dia menatap Jun Yiluo dan berkata dengan suara serak. Yang Mulia, apa yang terjadi padaku? Jun Yiluo menggigit bibirnya. Tidak tahu bagaimana menjawab. Dia dengan panik berbalik dan ingin mencari penawarnya di ruang sistem. Namun, dia tahu di dalam hatinya bahwa tidak ada penawar untuk obat perangsang semacam ini. Kewarasan Sheng secara bertahap runtuh di bawah dampak keinginan. Dia mulai mendekat ke Jun Yiluo di luar kendali. Jun Yiluo mundur dengan panik. Masa birahi ditambah obat perangsang, hari ini akan membunuhnya. Dia mencoba menghentikan Sheng, tetapi kekuatannya tidak signifikan di hadapan Sheng. Akal sehat Sheng telah hilang sepenuhnya di bawah pengaruh obat. Dia seperti binatang buas yang lepas kendali. Dengan putus asa menerkam Jun Yiluo. Jun Yiluo berjuang dengan sekuat tenaga. Namun, di hadapan Sheng yang sedang dalam masa birahi, perlawanannya tampak sangat tidak berdaya. Sheng, sadarlah. Jun Yiluo berteriak keras, mencoba membangkitkan akal sehat terakhir Sheng. Namun, Sheng saat ini tidak bisa mendengarkan kata-kata apapun. Hanya ada Jun Yiluo di matanya. Pakaian Jun Yiluo robek dalam perjuangan. Ketakutan perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia tidak pernah menyangka akan jatuh ke dalam situasi seperti ini, dan semua ini disebabkan oleh dirinya sendiri. Suasana ambigu memenuhi ruangan. Tepat pada saat itu, sesosok merah terbang masuk dari jendela. Sayap lebar mengepak dengan kuat, aliran udara yang kuat seketika memisahkan Sheng dan Jun Yiluo. Jun Yiluo menatap kelangti di depannya, matanya terbelalak kaget. Dia belum pernah melihat kelangti yang begitu besar dan indah. Kelangti menoleh dan menatap Jun Yiluo dengan mata merahnya. Tanpa ada sedikit kepedulian dan ketegangan di matanya. Kelangti mengepakkan sayapnya dengan paksa. Berbalik menghadap langsung ke Sheng. Melihat reaksi Sheng yang sama, dia tanpa sadar mengerutkan kening. Sheng, apakah kamu gila? Berani-beraninya kamu menyinggung Yang Mulia ini? Apa kamu tidak takut dia akan mengebiri Sheng Mu lagi? Saat ini, mata Sheng merah padam, otot-otot di sekujur tubuhnya menegang, seolah berusaha keras untuk menahan diri. Namun, efek obat dari ramuan itu secara bertahap menghancurkan kewarasannya. Dia sekali lagi menerjang ke arah Jun Yiluo. Kelangti buru-buru mengepakkan sayapnya dan terlibat dalam pertarungan dengan Sheng. Perabotan ditabrak hingga berantakan. Meskipun kekuatan Kelangti tidak lemah, namun di bawah serangan Sheng yang gila dan kuat, dia secara bertahap mulai kewalahan. Sial, bagaimana orang ini bisa menjadi begitu kuat? Kelangti mengutuk dalam hati. Tiba-tiba, Sheng menyamping dan menendang perut Kelangti. Kelangti langsung merasakan sakit yang hebat di perutnya.
seolah-olah organ dalamnya telah bergeser. Namun, Xing tidak memberi Kelangti kesempatan untuk bernapas. Dia seperti binatang buas gila yang pasangannya direbut. Sekali lagi menerjang ke arah Kelangti. Kelangti menahan rasa sakit dan bangkit dari tanah. Tepat pada saat itu, Jun Yiluo tiba-tiba bergegas maju, menghalangi di depan Kelangti. Xing, cukup, jangan bertengkar lagi. Jun Yiluo berteriak dengan keras. Xing melihat sedikit kebingungan di mata Jun Yiluo. Yang mulia, minggir. Aku tidak bisa mengendalikan diriku. Tubuh Xing sedikit gemetar. Kewarasannya sudah hampir habis di bawah dampak nafsu. Yang mulia, aku benar-benar merasa tidak enak. Nada suara Xing mengandung sedikit permohonan. Jun Yiluo menatap Xing yang kesakitan, hatinya dipenuhi dengan rasa iba. Kelangti di belakang Jun Yiluo diam-diam merasa khawatir di dalam hatinya. Khawatir Xing akan melukai Jun Yiluo dalam keadaan tidak terkendali, namun juga sedikit senang atas perhatiannya. Tepat pada saat itu, Xing tiba-tiba mengeluarkan raungan marah dan sekali lagi menerjang ke arah Jun Yiluo. Jun Yiluo tanpa sadar menutup matanya. Namun, rasa sakit yang dibayangkan tidak datang. Dia perlahan membuka matanya dan menemukan bahwa Xing berhenti di depannya. Tubuhnya terus gemetar. Yang mulia, sekarang hanya ada satu cara. Xing sedang dalam masa birahi. Jika tidak disalurkan, kerusakan pada tubuhnya akan sangat besar. Selain itu, di bawah siksaan ganda mental dan psikologis, dia akan menghasilkan semacam penolakan diri. Bahkan mungkin melakukan hal-hal yang menyakiti dirinya sendiri. Yang mulia, terimalah Xing. Jun Yiluo mendengarkan perkataan Kelangti. Jantungnya juga tanpa sadar berdetak lebih cepat. Dia melihat Xing dan kemudian melihat Kelangti. Dia tidak menyangka kata-kata ini akan keluar dari mulut Kelangti. Perasaan itu, siapa yang bisa memahaminya? Kedua orang ini adalah selir sampingannya. Jun Yiluo melihat mata Xing yang penuh rasa sakit dan kerinduan. Terus menatapnya dengan saksama, rona merah muncul di matanya, hatinya berada dalam konflik yang ekstrim. Kelangti melihat ekspresi melankolis Jun Yiluo, dan merasa sedikit cemas. Dia meninggikan suaranya dan berkata, "Dia adalah Shoufu Mu, apa yang membuatmu melankolis?" Xing melihat kemurungan Jun Yiluo. Ekspresi matanya menunjukkan sedikit keputusasaan, tahu bahwa dia seharusnya tidak mengharapkannya, tetapi dia masih tidak bisa mengendalikan keinginan di hatinya. Dia berkata dengan susah payah, "Yang mulia tidak perlu merasa sulit." Xing. Sebelum dia selesai berbicara, setetes darah meluap dari sudut mulutnya, dan tubuhnya bergoyang. Xing. Jun Yiluo berseru, tanpa sadar maju selangkah dan menahannya. Tubuh yang semula dingin itu kini sangat panas. Jun Yiluo menarik napas dalam-dalam dan berusaha menenangkan diri. Dia perlahan mengangkat tangannya dan melingkarkan lengannya di pinggang Xing. Tubuh Xing tiba-tiba menegang. Dia mengangkat kepalanya, kilatan kejutan melintas di matanya. Yang mulia. Xing, jangan bicara dulu. Jun Yiluo memanggil namanya dengan lembut, dan kemudian berjuang dengan hatinya. Dia tahu apa arti keputusannya. Xing tidak bisa lagi menahan emosi di hatinya. Dia memeluk Jun Yiluo dengan erat. Jun Yiluo bisa merasakan suhu tubuhnya yang panas dan detak jantungnya yang kencang. Wajahnya semakin memerah. Detak jantungnya juga menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Kelangti melihat kedua orang yang berpelukan itu, menekan rasa tidak nyaman di hatinya, dan berbalik untuk pergi. Bagaimanapun, bagi Xing saat ini, kesediaan Jun Yiluo untuk membantunya adalah hasil yang terbaik. Malam itu gelap, seperti tinta kental yang tidak bisa diencerkan. Jun Yiluo duduk di tepi tempat tidur dan menggosok pergelangan tangannya yang sakit. Dia merasa tangannya akan segera lumpuh. Tatapannya jatuh dari waktu ke waktu di wajah Xing, melihat wajahnya yang sedang tidur. Mengingat pemandangan barusan, pipinya tidak bisa menahan panas. Tepat ketika pikirannya menyebar ke hal-hal yang semakin tak terlukiskan, Xing mengeluarkan erangan rendah. Jun Yiluo terkejut, tanpa sadar mengulurkan tangannya tetapi ingin membuat orang itu pingsan. Tiba-tiba, sebuah tangan besar menariknya ke dalam pelukannya. Jun Yiluo tidak punya waktu untuk bereaksi. Bibir Xing sudah menekan. Otak Jun Yiluo langsung menjadi kosong. Dia hanya merasa tubuhnya seperti terbakar, darah mendidih di pembuluh darahnya. Dia bisa dengan jelas merasakan detak jantung Xing yang kuat. Terjalin dengan detak jantungnya sendiri. Bibir Xing meninggalkan bibir Jun Yiluo dan kemudian meninggalkan bekas gigitan di belakang lehernya. Tepat ketika Jun Yiluo linglung, Xing tiba-tiba menghentikan gerakannya. Matanya dipenuhi dengan kasih sayang dan kerinduan. Suaranya sedikit serak dan gemetar. "Bolehkah, Yang mulia?" Jun Yiluo menatap mata Xing yang panas itu. Pertahanan di hatinya runtuh seketika. Dia berdehem pelan, mendapatkan jawaban dari Jun Yiluo. Bayangan ular seolah mendapatkan persetujuan, dia kembali menundukkan kepalanya. Tepat pada saat itu terdengar dari luar pintu. Suara lembut dan sedikit tergesa-gesa, "Yang mulia, Wuluo sudah kembali, sedang meminta audiensi di luar." Jun Yiluo tidak langsung ingat siapa Wuluo. Setelah memikirkannya beberapa kali, baru ingat bahwa Wuluo adalah pengawal pribadi pemilik tubuh aslinya. Beberapa waktu lalu ditugaskan untuk menangkap kaum Duyung. Duyung terindah. Memikirkan hal ini, alis Jun Yiluo berkerut. Wuluo sudah kembali. Itu berarti si kecil Duyung bermuka dua itu juga sudah ditangkap. Tatapannya langsung berubah dari linglung menjadi jernih. Pada saat ini, bayangan ular juga terbangun dan perlahan duduk, mengetahui bahwa Jun Yiluo akan pergi.
bayangan ular diam-diam mulai membantunya merapikan pakaian. Jun Yiluo mengecup pipinya, baiklah, kau lanjutkan tidur, aku pergi melihat. Mata bayangan ular berbinar, sudut bibirnya tanpa sadar terangkat, suaranya membawa sedikit kelembutan dan kerinduan. Yang mulia, cepatlah kembali. Jun Yiluo tiba di ruang tamu, membuka pintu dan melihat Wu Luo dengan wajah cemas. Wu Luo melihat Jun Yiluo dan segera memberi hormat, Yang mulia, bawahan sudah kembali. Jun Yiluo mengangguk, kerja bagus. Wu Luo, manusia ikan itu, melapor pada Yang mulia, manusia ikan itu sudah dibawa kembali. Ada di luar, tetapi manusia ikan itu terluka parah dalam proses penangkapan. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengobati. Tetapi kondisinya masih tidak terlalu baik. Jun Yiluo tidak terlalu terkejut dengan hal ini, sudah tahu dari awal. Mengingat alur cerita aslinya, Pangeran Duyung Lanying juga dijebak oleh saudara kandungnya sendiri, terluka parah sehingga ditangkap oleh Wu Luo. Pemilik tubuh asli mendengar bahwa kaum Duyung memiliki manusia buas yang lebih cantik darinya, ingin melihat seberapa cantiknya. Kemudian menyuruh orang menangkapnya. Saat itu, suasana hati pemilik tubuh asli sangat buruk karena ketiga shoufunya dan berbagai macam masalah. Menghadapi Duyung cantik yang sekarat, dia tidak hanya tidak merasa kasihan, tetapi bahkan menumbuhkan keinginan untuk menyiksa yang abnormal. Bisa dibayangkan perlakuan seperti apa yang diterima Duyung itu. Pada akhirnya, Duyung itu melarikan diri menggunakan tulang atau tumbuhan. Di tengah jalan ditemukan oleh tokoh utama wanita dalam cerita asli, Alice. Terlihat Lanying berbaring dengan tenang di sana, ekor ikannya yang indah penuh dengan luka. Sisik biru keperakan aslinya juga kehilangan kilaunya. Kulit putih pucat membuat wajahnya semakin pucat, napasnya lemah seolah-olah akan menghilang kapan saja. Jun Yiluo melangkah maju. Berjongkok di sisi Lanying dan mulai memeriksa lukanya. Luka Lanying lebih serius dari yang dia bayangkan, beberapa luka yang lebih serius melukai organ dalam dan tulang sirip ekornya. Tapi sekarang sudah terlalu larut, dia mengeluarkan cairan obat dari ruangnya dan menyuntikkannya. Memerintahkan King Ro untuk mengirimnya ke ruang perawatan untuk menyembuhkan luka luarnya, lalu mengatur halaman dengan kolam untuknya beristirahat. Ketika bayangan ular mendengar suara dan keluar, dia melihat Jun Yiluo membawa manusia buas asing, seluruh hatinya merasa tidak enak, tapi dia tidak menunjukkannya. Yang mulia, istirahatlah. Ule Bang melakukan perjalanan. Tabib Jun Luo belum sempat bereaksi. Dia langsung ditekan ke dinding oleh Sheng. Sebelum Tabib Jun Luo berbicara, dia sudah menciumnya dengan paksa. Tabib Jun Luo terkejut. Kemudian, di bawah serangan panas Sheng, dia perlahan tersesat. Namun, pada saat ini, Tabib Jun Luo merasakan sakit yang menusuk di benaknya. Potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya diputar ulang di benaknya, berulang kali merangsang otaknya, dan akhirnya membentuk sebuah gambar. Itu adalah malam pernikahan pemilik asli dan Sheng. Bahkan dalam ingatan, dia bisa merasakan kegembiraan dan kegembiraan pemilik aslinya saat itu. Dia datang dengan penuh harapan, tetapi ekspresi pria yang duduk di samping tempat tidur itu dingin dan acuh tak acuh, seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Awalnya, dia mengira itu karena karakternya, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Tapi kemudian, tidak peduli bagaimana dia mengobrol, pria itu tetap tidak bereaksi. Bahkan tidak ada perubahan sedikit pun di tubuhnya. Dalam kemarahan, pemilik asli mengeluarkan suntikan dan menyuntikkannya, tetapi hasilnya tetap sama. Pemilik asli benar-benar marah dan mulai menghancurkan barang-barang dengan panik, tetapi masih tidak dapat menghilangkan kemarahan di hatinya. Akhirnya, pemilik asli kehilangan akal sehatnya. Dia mencambuk Sheng dan menyuruh orang-orang membuangnya, sementara pria itu diam-diam menanggung semua ini. Tanpa perlawanan atau penjelasan, Jun Yiluo melebarkan matanya karena terkejut dengan ingatan ini. Dia perlahan mendorong Sheng menjauh. Dia menutupi kepalanya dengan kedua tangannya dan mengerutkan kening kesakitan. Sheng tiba-tiba didorong menjauh, dan sedikit kebingungan melintas di matanya, tetapi melihat ekspresi menyakitkan Jun Yiluo. Dia panik dan bertanya dengan cemas, "Yang mulia, ada apa denganmu?" Jun Yiluo berusaha keras untuk menghilangkan gambaran di benaknya. Gambaran itu menjadi semakin jelas, dan rasa sakit seperti garukan terus merangsangnya. Gambar yang tak terhitung jumlahnya membanjiri benaknya. Pertama Sheng, lalu Zuoling. Apakah Kelangdi juga seperti ini? Jadi, inilah alasan mengapa pemilik asli selalu memperlakukan mereka dengan buruk. Sebagai seorang putri, dia benar-benar dibenci oleh shoufunya sendiri, dan bahkan tidak bisa bereaksi terhadapnya. Ini adalah penghinaan terbesar bagi seorang wanita. Bagaimana mungkin seorang putri sepertinya tahan terhadap penghinaan semacam ini? Namun, orang-orang ini tidak bisa diusir. Mereka memiliki nama shoufunya, tetapi mereka tidak mau melayaninya. Kebencian di hatinya tidak bisa dilampiaskan, dan ada yang disebut tokoh utama wanita, Alice, yang memprovokasi. Dia hanya bisa menggunakan metode menyiksa mereka untuk menegaskan kedaulatannya. Menghadapi mata Sheng yang khawatir, dan mengingat teks dingin dan acuh tak acuh tanpa sedikit pun kehangatan dalam ingatannya. Jun Yiluo tidak tahu bagaimana menghadapinya untuk sementara waktu. Sheng, kamu kembali dulu. Ekspresi Sheng langsung pucat setelah mendengar ini. Kilatan kesakitan dan kehilangan melintas di matanya. Yang mulia, apakah saya melakukan kesalahan? Mengapa Anda mengusir saya? Suara Sheng sedikit bergetar dengan kegelisahan yang sulit disembunyikan.
Jun Yiluo merasa sedikit tidak tega melihat penampilan Sheng, tetapi pikirannya kacau saat ini. Benar-benar tidak ingin menghadapinya. Ini bukan masalahmu. Aku lelah dan ingin istirahat. Sheng menggigit bibirnya dan menahan kesedihan di hatinya. Baik, Yang Mulia, istirahatlah dengan baik. Aku akan menunggumu. Setelah berbicara, Sheng perlahan berbalik dan meninggalkan ruangan dengan langkah berat. Jun Yiluo merasa campur aduk melihat sosok Sheng yang pergi. Dia kembali ke sisi tempat tidur, memeluk dirinya sendiri, dan berusaha keras mengatur ingatan di benaknya. Tindakan pemilik asli terlalu ekstrim. Namun, sebagai seorang putri yang sombong, diremehkan oleh Shoufu-nya sendiri, kemarahan di hatinya bisa dibayangkan. Dan Shoufu ini mungkin memiliki alasan tersembunyi, tetapi dia tidak ingin menyelidikinya lebih dalam. Saat ini, Jun Yiluo, yang tidak ingin menghadapi Kelangti dan Xiying, muncul di halaman tempat Lan Ying berada di pagi hari. Jun Yiluo menatap Lan Ying yang berbaring di tepi kolam, pikirannya dipenuhi dengan pikiran. Lan Ying ditangkap oleh pemilik asli. Mustahil untuk membiarkannya kembali sekarang. Jun Yiluo bahkan tidak akan membiarkan Lan Ying memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan tokoh utama wanita. Sehingga menjadi asisten tokoh utama wanita. Dia adalah Raja Duyung masa depan, yang memimpin seluruh bintang ubur-ubur. Entah digunakan olehnya, atau tubuh bagian atas Lan Ying telanjang. Memperlihatkan otot-otot yang indah. Luka-luka yang belum sembuh tersebar di sana-sini, menambah keindahan yang unik dan rapuh padanya. Ekor ikan sepanjang 3 li dengan lembut memukul permukaan air di kolam, memantulkan cahaya biru keperakan di bawah sinar matahari. Lan Ying di kolam perlahan mengangkat kepalanya setelah mendengar langkah kaki kecil. Kebingungan dan kewaspadaan di matanya yang sedalam laut menghilang dalam sekejap. Meskipun sudah bersiap secara mental, Jun Yiluo masih dikejutkan oleh kecantikan yang luar biasa itu. Dia kehilangan ketenangannya untuk sementara waktu, dan baru pulih setelah beberapa saat. Apakah kamu lebih baik? Lan Ying menggigit bibirnya dengan ringan dan menjawab dengan suara rendah. Ya, jauh lebih baik. Terima kasih. Penampilan menyedihkan di dalamnya membuat orang merasa kasihan. Jun Yiluo diam-diam waspada di dalam hatinya. Dia tidak boleh tertipu oleh penampilan teratai putih kecil ini. Bukankah kamu duyung dari bintang ubur-ubur? Mengapa kamu terluka begitu parah? Suku duyung adalah yang terkuat di dasar laut. Dia bertanya tanpa terlihat canggung. Dia sedikit menundukkan kepalanya, suaranya memiliki eterealitas yang tak terlukiskan. Namun, itu membawa kesedihan yang tak berujung. Aku adalah satu-satunya keturunan Raja Duyung, Lan Ying. Beberapa bulan yang lalu, terjadi perubahan di klan laut. Keluargaku semua meninggal dalam perubahan itu. Lan Ying perlahan mengangkat kepalanya, air mata berkilauan di matanya. Ekspresi kesakitan dan keputusasaan yang terjalin membuat orang merasa kasihan. Jun Yiluo mendecakkan lidahnya dalam hatinya. Benar, beberapa anggota keluarganya yang dibunuhnya, semuanya mati di tangannya. Terima kasih atas bantuan penyelamatan nyawa kakak. Jika bukan karena kakak, Lan Ying mungkin sudah bertemu dewa kematian. Dia tidak sadarkan diri ketika ditangkap dan tidak tahu bahwa orang-orang ini dikirim secara khusus oleh Jun Yiluo untuk menangkapnya. Mengetahui bahwa dia salah paham pada pemilik asli, Jun Yiluo tersenyum sedikit. Ini adalah kekaisaran Kalanti. Saya adalah putri kerajaan, Jun Yiluo. Menyelamatkanmu kali ini murni kebetulan. Karavan saya kebetulan pergi ke bintang ubur-ubur untuk bertukar barang. Lan Ying mendengar identitasnya dan keterkejutan melintas di wajahnya. Dia berterima kasih lagi, terima kasih atas bantuan penyelamatan nyawa putri. Lan Ying tidak punya cara untuk membalas budi. Lan Ying tidak berani berharap untuk menikah dengan putri. Jika kakak tidak keberatan, biarkan Lan Ying. Tetaplah di sini untuk melayani nyonya. Jun Yiluo mendengar itu dan merasa sedikit senang, melihat luka yang belum sembuh di tubuh Lan Ying. Jun Yiluo mengerutkan kening, berbalik dan mengambil obat untuk menyembuhkan. Naiklah, aku akan mengobatimu dulu. Dia membiarkannya duduk di tepi kolam dan mulai mengobatinya. Kulit Lan Ying sedikit bergetar di bawah sentuhan Jun Yiluo. Dia menggigit bibirnya seolah menahan sakit. Gerakan Jun Yiluo tidak bisa dibilang lembut, tetapi dia dengan hati-hati mengoleskan salep ke setiap luka. Lan Ying membiarkannya mengoleskannya ke tubuhnya. Rambut biru tua bergerak mengikuti gerakannya. Dia bisa berpura-pura menyedihkan, jika bukan karena Jun Yiluo sudah tahu sifat aslinya. Aku khawatir aku akan tertipu olehnya. Jun Yiluo mengobatinya sambil memikirkan bagaimana menghadapinya. Tidak bisa membiarkannya pergi, juga tidak bisa membiarkannya menjadi ancaman tersembunyi. Ini benar-benar masalah yang sangat sulit. Untuk menghindari bertemu dengan Sheng dan Kelangdi, Jun Yiluo setiap hari selain beristirahat dan melakukan eksperimen, hari-hari berlalu dengan tenang dalam keterikatan dan kesibukan Jun Yiluo. Di satu sisi, Lan Ying benar-benar terlalu luar biasa. Rambut panjang keriting berwarna biru keperakan, mata berwarna biru tua, penampilannya sangat cantik. Memiliki aura yin pria dan kelembutan wanita, sulit dibedakan jenis kelaminnya. Tidak heran dia adalah jantan terindah di antar bintang. Satu sisi ini mengawasinya. Dalam cerita aslinya, Lan Ying menggunakan ilusi untuk melarikan diri dari kediaman putri dan akhirnya diselamatkan oleh tokoh utama wanita. Dia ingin melihat apakah plot akan berkembang sesuai dengan lintasan buku aslinya. Hanya saja jumlah waktu dia linglung dalam 2 hari terakhir jelas meningkat. Lan Ying tampaknya juga menyadari urusan Jun Yiluo. Dia menatapnya dengan tenang.
Ada kesusahan yang tepat di matanya. Kakak putri, jika keberadaanku memengaruhi hubunganmu dengan para Shoufu, kakak tidak perlu merasa malu, Lan Ying akan pergi sendiri. Jun Yiluo sedikit terkejut. Memikirkan hal-hal aneh. Yang terpenting bagimu adalah memulihkan kesehatanmu. Dia tahu dia tidak bisa terus seperti ini. Menghindari pertemuan dengan Kelangdi dan Sheng. Tapi setiap kali aku memikirkan ingatan itu, ada sedikit keterasingan yang muncul di hatiku. Tapi kakak selalu menemaniku, kakak-kakak sepertinya tidak senang. Kakak, maukah kau pergi melihat mereka? Jun Yiluo sedikit tersentuh hatinya ketika mendengar kata-kata Lan Ying. Dia memang sudah beberapa hari tidak bergaul dengan baik dengan Kelangdi dan Sheng. Beberapa hal harus ditanyakan dengan jelas secara langsung. Kamu istirahatlah baik-baik, aku akan pergi melihat mereka. Lan Ying melihat punggungnya yang pergi, mata biru tua sedikit bergerak. Jadi dia pergi begitu saja. Tampaknya kedua orang itu cukup penting baginya. Di sepanjang jalan, suasana hati Jun Yiluo sangat halus. Meskipun dia ingin tahu apa yang terjadi, bagaimana dia bisa menanyakan ini ketika kata-kata itu ada di bibirnya. Dia tidak bisa, atau dia tidak bisa, tepat ketika dia bingung, Xiao Qi muncul di depannya secara virtual. Sudah beberapa hari tidak bertemu. Tuan rumah, apakah Anda baik-baik saja? Apakah Anda pikir saya baik-baik saja? Xiao Qi tidak begitu mengerti poin kemarahannya. Mungkinkah dia tidak mendapatkan kepuasan? Mustahil. Apakah Sheng tidak bisa? Atau selera tuan rumah terlalu besar? Masa subur setidaknya 3 hari. Dia pikir setidaknya harus berada di ruang gelap selama beberapa hari. Berpikir lebih baik memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali ke ruang dewa utama. Dia dengan cepat membolak-balik data beberapa hari terakhir dan menarik kesimpulan bahwa bayangan ular benar-benar tidak berhasil. Sudah seperti ini masih belum bisa menaklukkan Inang. Tidak heran dia sangat kesal. Tuan kecil, jangan marah. Beberapa hari ini Xiao Qi kembali ke ruang dewa utama untuk mencari manfaat bagi Inang. Jun Yiluo sedikit merengut, juga tidak terburu-buru bertanya manfaat apa. Beralih bertanya hal lain, periksa apa yang terjadi pada malam pernikahan pemilik asli dengan 3 Shoufu. Satu saja sudah tidak apa-apa. Tiga-tiganya seperti itu, sulit untuk tidak membuat orang curiga. Setelah mendengar itu, Xiao Qi segera membuka pencarian data. Serangkaian rune data misterius meluncur di sekelilingnya. Setelah 30 detik, Xiao Qi baru berhenti bergerak. Inang, sudah ditemukan. Ternyata Alice melakukan sesuatu pada gaun pemilik asli. Dia diam-diam mengoleskan semacam obat yang sangat istimewa di atasnya saat membantu membereskan gaun itu. Obat ini tidak berwarna dan tidak berbau, memiliki daya tarik yang sangat kuat sehingga hampir sulit untuk dideteksi. Tidak hanya itu. Tokoh utama wanita juga memanfaatkan identitasnya sebagai apoteker, murid kepala Institut Penelitian Farmasi, untuk memberi mereka obat bius saat mereka tidak sadarkan diri. Begitu kedua obat ini berinteraksi, mereka akan menghasilkan reaksi kimia yang aneh. Setelah mengenakan gaun yang mengandung obat itu, temperamen akan sangat terpengaruh, menjadi sangat mudah marah dan mudah tersinggung, sedangkan yang jantan akan jatuh ke dalam keadaan kehilangan persepsi untuk sementara, tidak bisa membangkitkan minat sedikit pun pada segala sesuatu di sekitarnya. Jun Yiluo mendengar penjelasan Xiao Qi. Hatinya langsung bergejolak hebat. Dia sama sekali tidak menyangka Alice begitu licik dan berbahaya. Menggunakan cara yang begitu hina untuk memecah belah hubungan antara pemilik asli dan Shoufu. Ini bukan hanya buruk. Harus dikatakan bahwa dia cukup memahami sifat buruk pemilik asli, hanya saja mengapa dia melakukan ini? Mungkinkah hanya karena dia iri pada identitas pemilik asli? Ketika dia tiba di tempat tinggal bayangan ular, dia menemukan Kelangti dan bayangan ular sedang duduk di halaman. Satu dengan wajah tidak baik. Satu dengan wajah tenang. Ada apa ini? Jun Yiluo bertanya dengan lembut. Kelangti mengangkat kepalanya, melihat itu Jun Yiluo, berkata dengan nada mengejek, "Ayo. Bukankah ini putri yang mulia? Bagaimana Anda punya waktu untuk memikirkan kami? Mengapa Anda tidak menemani ikan duyung kecil Anda hari ini?" Meskipun bayangan ular tidak berbicara, matanya menunjukkan ekspresi terluka. Jun Yiluo terhadap sikapnya sudah terbiasa, mengangkat senyum dan perlahan berjalan di depan mereka berdua. Kelangti harus berbicara dengan nada sinis seperti itu. Aku tidak bermaksud mengabaikan kalian, hanya saja akhir-akhir ini agak sibuk. Kelangti mencibir ringan. Hehe, kamu jelas-jelas terpesona oleh ikan duyung kecil itu. Sibuk membangun hubungan dengannya, mana sempat ingat kami para Shoufu yang ketinggalan zaman ini. Kelangti semakin marah, kata-kata buruk itu seolah takut mereka menyakiti kejantanan orang itu. Bahkan menempatkan belasan pengawal di sekelilingnya, sangat setia, masih ingin menipu mereka. Jun Yiluo menarik napas dalam-dalam, Kelangti dengan emosi yang meledak-ledak ini, dia benar-benar ingin memberinya pelajaran. Menyuruhnya diam, dia menoleh ke arah Xing, matanya penuh permintaan maaf dan perhatian. Xing, jangan dengarkan omong kosongnya, kalian adalah orang yang paling penting bagiku, dia hanya sakit. Kelangti mendengus dingin, terdengar bagus, siapa yang tahu apa yang sebenarnya kau pikirkan? Jika benar-benar peduli, bagaimana bisa membiarkan Xing yang masih dalam masa birahi begitu saja, lalu pergi mencarimu? Kau bahkan berpura-pura tidak melihat, sengaja mengabaikan kami, atas perkataannya. Kelangti tidak berani mempercayai satu kata pun, Jun Yiluo tahu jika dia tidak menjelaskan, Kelangti akan terus membahas masalah ini. Karena tokoh utama wanita ingin melihat mereka berselisih,
Dia justru ingin menunjukkan kemesraan padanya, dan juga merebut semua Shoufu masa depannya. Kelangti, jangan bicara dulu, Lanning terluka parah, jika tidak segera diobati, nyawanya bisa terancam. Beberapa hari ini aku hanya mengobatinya. Xing sedikit mengangkat matanya, suaranya agak serak, lalu mengapa Yang Mulia menghindari kami? Jun Yiluo berjongkok dan menggenggam tangan Xing, mencium punggung tangannya, aku tahu kelalaianku membuatmu sedih. Aku berjanji tidak akan seperti ini lagi. Pipi Xing langsung merona merah, dia sedikit menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Jun Yiluo. Tangan yang digenggam Jun Yiluo itu sedikit bergetar, hatinya dipenuhi kebahagiaan dan rasa malu yang tak terlukiskan. Melihat hal itu, ketidakpuasan Kelangti semakin kuat. Dia mendengus keras, bersedekap, membuka mulutnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi takut mempermalukan diri sendiri. Akhirnya dia terdiam sambil mendengus, hanya saja matanya penuh dengan kekecewaan dan amarah, seolah seorang anak yang mainan kesayangannya direbut. Kelangti, ekspresi apa itu? Apa kau tidak percaya padaku? Jun Yiluo terhibur dengan ekspresi manjanya. Namun, dia sengaja memasang wajah datar dan bertanya, entah siapa yang meninggalkan kami demi biung itu, baru sekarang ingat untuk membujuk kami. Hanya orang bodoh yang percaya padamu. Sambil berkata begitu, dia sengaja memalingkan wajahnya, tidak melihat Jun Yiluo. Jun Yiluo berdiri dan berjalan mendekati Kelangti. Putri ini mana mungkin mengabaikan orang yang secantik ini? Mencintai saja tidak cukup. Kelangti tidak terpengaruh. Terdengar bagus, jika kau benar-benar peduli pada kami, kau tidak akan membiarkan kami menunggu begitu lama. Jun Yiluo terdiam, keadaan Lanning memang kritis, aku tidak bisa membiarkannya mati. Kelangti memalingkan wajahnya, masih cemberut marah, saat aku terluka parah, kenapa dia tidak terlihat begitu khawatir? Benar-benar, inilah perbedaan antara cinta dan tidak cinta. Semakin dipikir, matanya memerah karena marah. Jun Yiluo bergumam, benar saja, dia si kecil yang mudah marah. Baru saja berkata sesuatu yang tidak menyenangkan, matanya langsung merah. Baiklah, jangan marah. Nanti aku akan membuatkan tumis sawi putih kesukaanmu. Meski Keranti tidak memiliki ingatan, ada sedikit kelonggaran di matanya, dan dia sesekali melirik lengan Sheng. Melihat penampilannya, Jun Yiluo tiba-tiba memegangi dadanya, maju, memutar wajahnya, dan mencium pipinya. Wajah Keranti langsung memerah. Mata merahnya sedikit membesar, kedua tangannya dengan bingung tidak tahu harus diletakkan di mana. Dia berkata dengan gugup. Apa yang kamu lakukan? Jun Yiluo tertawa melihat penampilannya yang lucu ini. Sekarang kamu tidak marah lagi, kan? Wajah Keranti masih sangat merah. Dia dengan canggung memalingkan wajahnya dan berkata dengan keras kepala. Siapa bilang aku tidak marah? Tapi demi tumis sawi putih, aku akan memaafkanmu kali ini. Sheng yang sedari tadi diam tiba-tiba mengangkat matanya. Melihat Jun Yiluo dan Keranti, ada sedikit rasa iri di matanya. Jun Yiluo menyadari emosi Sheng, berjalan ke sisinya, dan berbisik di telinganya. Mata Sheng berbinar dan mengangguk dengan wajah merah. Jun Yiluo berbalik dan menarik Keranti kembali ke halamannya. Keranti sedikit gelisah sepanjang jalan. Rona merah di wajahnya belum sepenuhnya hilang. Begitu memasuki halaman, Jun Yiluo melepaskan tangan Keranti. Keranti melihat tangannya sendiri. Ternyata ada sedikit keengganan. Lakukanlah, kata Jun Yiluo sambil tersenyum. Keranti bertingkah canggung, matanya melihat ke sekeliling, tidak berani menatap Jun Yiluo. Jun Yiluo merasa sangat lucu melihat penampilannya ini. Kenapa kamu masih tidak senang? Kali ini aku yang salah. Aku pasti akan lebih memperhatikan kalian di masa depan, dan tidak akan membuat kalian merasa diabaikan lagi. Keranti mendengus. Yang Mulia harus menepati janji. Tentu saja. Ini adalah pertama kalinya Keranti dengan sukarela memanggilnya Yang Mulia. Sungguh tidak mudah. Ngomong-ngomong, Keranti, apakah kamu punya keinginan yang ingin dilakukan baru-baru ini? Atau sesuatu yang sangat ingin kamu makan? Keranti berpikir sejenak dan berkata, aku ingin makan masakan yang dibuat oleh Yang Mulia. Jun Yiluo tertawa. Oke, nanti aku akan membuatnya untukmu. Setelah mengatakan itu, Jun Yiluo berdiri dan bersiap untuk pergi. Jun Yiluo pergi ke dapur dan mulai menyiapkan bahan-bahan. Keranti mengikutinya tanpa henti. Wajahnya menunjukkan kegembiraan, tetapi dia berusaha keras untuk menahannya, tidak membiarkan kegembiraan ini terlalu terlihat. Masakan malam ini hanya boleh aku yang makan. Yang Mulia tidak boleh memanggil Sheng untuk makan bersama. Keranti sedikit mengangkat dagunya. Dengan ekspresi seolah berkata, jika kamu berani memanggilnya, aku akan marah padamu. Dalam nada bicara yang mendominasi itu. Tersirat sedikit keraguan. Oke, terserah kamu. Dia dengan terampil mencuci sayuran hijau. Keranti melihat dengan penuh harap di samping, sesekali mengulurkan tangan untuk membantu, tetapi takut akan membuat kekacauan. Kualitas sayuran ini terlalu bagus, lebih segar dari yang pernah kulihat di istana. Dia khawatir akan merusaknya. Kelangdi, tolong ambilkan piring di sana. Kelangdi berpura-pura tidak peduli. Coba lihat, hanya karena kau menyuruhku mengambilnya. Aku harus mengambilnya, tapi tubuhku jujur mengambil piring itu. Dia menyerahkannya kepada Jun Yiluo. Bisakah ini dimakan langsung? Dia menunjuk buah merah yang sudah dicuci di rak sayur. Jun Yiluo mengambil tomat yang baru dicuci dan langsung memasukkannya ke mulutnya. Jika kamu ingin makan, makan saja, aku tidak melarangmu.
Kelang mengunyah tomat sambil memperhatikan Jun Yiluo memotong dan menumis sayuran. Aroma harum mulai memenuhi dapur. Matanya selalu mengikuti sosok Jun Yiluo. Hatinya penuh haru, tetapi mulutnya terus mengomel. Aku tidak tahu apakah cara aneh ini akan enak. Jun Yiluo memutar matanya dan terus menumis sayuran. Tak lama kemudian, beberapa hidangan sayuran yang berwarna, harum, dan lezat sudah siap. Jun Yiluo menata sayuran di piring. Ranti sudah tidak sabar mengambil sumpit dan mencicipinya. Wah, enak sekali. Setelah mengatakan itu, dia tampak teringat sesuatu dan dengan sengaja cemberut. Yah, lumayan, hampir tidak bisa dimakan. Robot yang bertugas memberi makan datang membersihkan peralatan makan. Jun Yiluo membawa Kelang langsung ke kebun sayur di halaman belakang. Begitu memasuki kebun sayur, Kelang terpana dengan pemandangan di hadapannya. Di tanah antar bintang ini, sangat sulit untuk menumbuhkan apapun karena tanahnya yang tandus. Namun, ini benih sayuran yang ditabur beberapa hari lalu benar-benar telah bertunas. Kelang tersadar dan berusaha menahan luapan emosinya. Tak ingin Jun Yiluo menyadari betapa antusiasnya dia. Ini membuatnya tampak sangat tidak berpengetahuan. Hanya saja dia tanpa sadar berjalan cepat di kebun sayur, tubuhnya sedikit gemetar. Dia hampir tidak bisa mengendalikan diri untuk menunjukkan wujud aslinya. Tidak ada yang luar biasa tentang ini. Itu hanya beberapa bibit sayuran. Namun, matanya terus terpaku pada bibit hijau lembut itu, tak bisa dialihkan. Jun Yiluo tersenyum dalam hati melihat tingkah Kronti. Sudah kuduga kau akan menyukainya. Bagaimana kalau kebun sayur ini kuserahkan padamu untuk diurus? Kelang mendengus pelan. Siapa juga yang suka? Aku hanya merasa sedikit terkejut. Meskipun dia mengatakan itu, langkah kakinya tanpa sadar berputar-putar di sekitar kebun sayur. Matanya terus memindai kebun sayur, seolah-olah dia sudah berpikir dari mana harus mulai mengurusnya. Jun Yiluo berkata sambil tersenyum. Karena kamu tidak menginginkannya, aku akan menyerahkannya kepada Sheng untuk bertanggung jawab. Jangan, kata-kata itu terlontar begitu saja. Setelah mengatakan itu, dia menyadari bahwa dia terlalu bersemangat. Lalu dia beralasan dengan suara yang menyenangkan. Demi ketulusan yang mulia. Aku dengan enggan setuju. Setelah mengatakan itu, dia diam-diam melirik bibit sayuran hijau lembut itu. Rasa tanggung jawab muncul di hatinya. Jun Yiluo bersedia menyerahkan tempat sepenting ini kepadanya, itu menunjukkan betapa besar kepercayaannya. Bagaimana mungkin ia menyerahkannya kepada Sheng? Setelah berhenti sejenak, dia menambahkan, namun, katakan dulu, jika ada masalah dengan kebun sayur ini, kamu tidak boleh menghukumku. Jun Yiluo tersenyum dan mengangguk. Tenang, aku percaya padamu. Malam itu, tak lama setelah Kronti pergi, Sheng datang. Jun Yiluo baru selesai mandi, rambut panjangnya yang basah tergerai begitu saja di bahunya, memancarkan aroma segar. Sosok tubuh yang anggun terlihat samar-samar di bawah cahaya lembut. Jun Yiluo menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan menenangkan diri. Aturan dunia yang kacau ini, manusia, hewan dan betina bisa berkembang biak, segera tiba hari persembahan dari galaksi lain. Dia harus bersekutu dengan Kelangdi dan Sheng sebelum perjamuan dimulai. Jika dia tidak menjalin hubungan baik dengan mereka sebelum utusan itu tiba, mereka akan menjadi bahan tertawaan seluruh galaksi. Utusan galaksi mereka akan melayani mereka dan mengirim pangeran baru. Dan ini jelas bukan hasil yang ingin dilihatnya. Yang mulia, Sheng perlahan mendekat, auranya secara bertahap menyelimuti Jun Yiluo. Jun Yiluo bisa merasakan aura maskulin yang kuat terpancar darinya, hatinya sedikit bergetar tanpa sadar. Sheng melihat rambut Jun Yiluo yang basah, dan menawarkan untuk membantunya mengeringkan rambutnya. Jun Yiluo mengangguk setuju. Kebetulan dia juga malas mengeringkan rambutnya sendiri. Dia menyalakan pengering rambut, angin hangat perlahan menyapu rambutnya. Jun Yiluo menutup matanya dan merasakan kelembutan yang halus ini. Sheng, utusan dari Muxing akan tiba di alun-alun pusat besok. Apakah kamu ingin menemuinya? Suara Jun Yiluo terdengar di telinga Sheng melalui dengungan pengering rambut. Tangan Sheng yang memegang pengering rambut sedikit menegang. Berbagai emosi terlintas di benaknya, tetapi tidak ada kejutan sama sekali. Bahkan ada sedikit rasa takut. Jun Yiluo menyadari keanehannya, mendongak menatapnya. Ada apa? Sheng menggelengkan kepalanya dengan lembut. Apakah yang mulia akan menemaniku? Dia dikirim sebagai pangeran ketujuh dari Muxing untuk menikah. Menurut etiket, dia harus melihatnya. Kamu adalah selirku. Jika kamu tidak ingin pergi, kita tidak akan pergi. Mereka tidak berani mengatakan apapun. Sambil berkata, dia mengulurkan tangannya untuk dengan lembut melingkari leher Sheng dan menekannya ke bawah, dengan sedikit godaan di matanya. Sheng, bersediakah kamu bersekutu denganku? Begitu dia bersekutu, dia akan terikat padanya sepenuhnya, dan tidak mungkin untuk pergi. Napas Sheng menjadi cepat, dia meletakkan pengering rambut dan malah memeluk erat pinggang Jun Yiluo. Sheng memang pelayan yang mulia dapat melakukan apapun yang diinginkan. Detak jantung Jun Yiluo tidak bisa tidak meningkat sedikit. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh wajah tampan Sheng, tidak tahu siapa yang mengambil inisiatif. Ketika dia sadar kembali, keduanya telah memindahkan medan perang. Jun Yiluo menatap Sheng yang ditekan di bawahnya. Sedikit rasa malu melintas di matanya, tetapi dengan cepat digantikan oleh kegembiraan. Napas satu sama lain terjalin erat, bulan terbit dan terbenam, langit memutih, ruangan kembali tenang. Spray yang berantakan telah diganti oleh robot saat mereka mandi.
Sheng dengan lembut mencium dahi Jun Yiluo. Melihat tanda burung phoenix hitam di dadanya, burung phoenix hitam adalah lambang kekaisaran Kelandi, dengan kelembutan yang belum pernah ada sebelumnya. Yang mulia, mulai sekarang, Sheng hanya milik yang mulia seorang. Tentu saja, Jun Yiluo, yang sudah tertidur lelap, tidak mendengar kata-kata ini. Saat Jun Yiluo terbangun, hari sudah senja, dia terbangun karena lapar. Dia masih melebih-lebihkan daya tahan tubuh ini. Juga meremehkan fanatisme yang disembunyikan ular bayangan di balik penampilan dinginnya. Semalaman suntuk, dua bergantian. Ular bayangan entah tidak tidur atau bangun lebih awal, duduk dengan tenang di tepi tempat tidur, menatapnya. Entah sudah berapa lama dia melihat. Tatapannya lembut dan penuh perhatian, seolah-olah Jun Yiluo adalah seluruh dunianya. Jun Yiluo bergerak sedikit. Merasakan tatapan ular bayangan, dia memelototinya. Apa yang kau lihat? Sudut bibir ular bayangan sedikit terangkat, menunjukkan senyum tipis. Yang mulia cantik. Jun Yiluo menatap mata ular bayangan yang penuh kasih sayang, jantungnya berdetak kencang. Dia mencoba untuk duduk. Namun, dia merasa seluruh tubuhnya sakit. Ular bayangan dengan cepat mengulurkan tangan untuk menahannya. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah sangat sakit? Menurutmu? Jun Yiluo memelototinya. Apakah dia tidak tahu perbuatan baik apa yang telah dia lakukan sendiri? Ular bayangan menunjukkan ekspresi menyesal dan sedih, dengan lembut menarik Jun Yiluo ke dalam pelukannya. Berbisik meminta maaf, ini salah ular bayangan, membuat yang mulia terluka. Jun Yiluo bersandar di dadanya, merasakan kehangatan dan detak jantungnya. Kebencian di hatinya juga menghilang sedikit. Lain kali kendalikan dirimu. Tidak boleh menggunakan keduanya secara bersamaan.